Mulai saja ya teman-teman. Eh, Malam ini kita jumpa lagi dalam Zoom. Kali ini tanggal 23 bulan 6 bersama narasumber Bapak Willy Chan dengan temanya My Life Scenario. Nah, sebelumnya kita menyerukan nota atomi dahulu yuk sebelum kita mulai. Seperti biasa, kepalkan tangan kita. Kita mulai dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Menghargai Menghargai semangat, semangat, menciptakan visi, menciptakan visi, mengikuti mengikuti keyakinan, keyakinan, melayani dengan melayani kerendahan dengan hati. kerendahan hati. Ayo, 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 bisa. bisa. Ayo, ayo, bisa. Teman-teman, ada orang yang mengatakan kalau kita mau sukses, kita harus memiliki salah satunya itu impian hidup ya. Nah, kita di Atomi kali ini perusahaan yang mau memikirkan loh kesuksesan customernya atau membernya. Nah, mana ada perusahaan yang sangat peduli dan mengajak kita untuk bermimpi, untuk sukses. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu life scenario, untuk apa life scenario. Nanti kita akan dijelaskan oleh Bapak Willy Chan. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk Bapak Willy Chan. Monggo Pak. Ya, baiklah. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Ya, kita sama-sama belajar ya. Jadi, mungkin sudah sering mendengar tentang life scenario, sehingga saya coba untuk melihat dari sudut pandang yang agak berbeda dari yang selama ini mungkin sudah sering disampaikan. Semoga nanti informasinya cukup bermanfaat, gitu ya. Kalau bisa sih buat kopi dulu karena saya menyampaikannya panjang. Iya, cukup lama ceritanya saya nanti ya. Sudah dikasih gudeg sama genjer tadi, jadi ngocehnya kuat malam ini. Kak, bikin kopi Oke, dulu ya, Pak. ya silahkan sambil buat kopi ya. Oke, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Oh, putih ya. Putih. Sebentar, masih loading. Hmm, kok putih ya? Sebentar. Ini masalah jaringan atau masalah di tempat sini harusnya kelihatan. Oke, minta maaf ini harusnya sudah ada gambarnya. Karena saya pakai gambar yang cukup banyak teman-teman, jadi sebentar saya ekspor aja pakai ya. Bentar. Ini di full screen nggak bisa. Saya nyoba pakai Canva, ternyata ini masih putih ya. Ternyata mengecewakan pakai Canva. Dulu biasanya saya pakai yang Keynote, nggak gangguan ini. Sebentar saya harus download dulu. Mungkin dia prosesnya lama karena Biasanya langsung loh, kok nggak usah download bisa. ya ini sudah saya share jadinya putih gini Bu Ida. Padahal di layar sini bisa. Ini nggak tahu kenapa di layarnya putih. Kelihatan nggak ini Bu? Di bawahnya kan kelihatan nih. Ya. Ya, Nah, dia jadinya putih gini nih. Bentar, saya tahu ini. Mungkin dia lelah kali ya. Atau saya langsung present ya. Bentar. itu full screen gitu nggak bisa. Nah, ini full screen-nya putih gini. Agak aneh. Biasanya nggak gini teman-teman. Nih, tadi yang nunggu yang bikin kopi dulu. Oke, saya ganti ini dulu deh. Saya ekspor dulu sebentar. Sebentar saya ekspor dulu. Ada yang sudah buat live skenario atau belum ini di sini teman-teman? Kalau ada boleh cerita sedikit.
kesulitannya apa gitu. Coba berapa orang yang di sini yang bikin live scenario, tak lihat. Bikinnya masih ngawur-ngawur. Wah, ini nanti kayaknya oke ya. Saya coba share screen lagi ya. Ini saya PDF jadi nggak ada ininya. Oke, jadi harus di PDF kan dulu. Memang. Koweli banyak animasi ya. Enggak sih Bu. Enggak banyak animasi Bu ini sebenarnya. Tetap nggak bisa. Ini kenapa saya sharing kan? Kok di post ya? Saya sedang. Boleh bantu share ke saya linknya itu kok tak bantuin. Oke, Pak ya. Maaf ya teman-teman, ini kok tiba-tiba jadi gini. Biasanya nggak gini. Saya WA ya, Wida ya. Mm-mm. Udah? Belum belum. Ini saya nggak bisa share screen. Nggak bisa dibuka nggak Bu Ida? Coba dilihat. Bentar. Ya. Bisa kok. Saya. Ya, bisa. Sebentar. Saya ini ke Zoom. Kelihatan? Oke. Ya. Oke. Makasih Bu Ida. Ya, jadi nggak bisa full screen karena ini hanya PDF ya. Jadi ini teman-teman, jadi saya hanya akan cerita 3 hal, tapi 3 hal itu nanti anaknya banyak gitu. Jadi hanya apa, mengapa, dan bagaimana membuat life skenario-nya Atomy, ya kan? Nah, itu saya mengambil kutipan dari James Dean ya, itu salah satu filsuf gitu. Bermimpilah seolah Anda hidup selamanya dan hiduplah seolah Anda mati besok. Jadi supaya kita ada keseimbangan. Karena kita hanya bermimpi toh, ya ndak apa, sense of urgency-nya nggak ada karena seolah-olah mati besok ya kita akan jadi santai nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau kita hanya berpikir besok mati ya kita jadi frustasi ya karena seolah-olah udah nggak ada harapan gitu. Jadi nanti kita akan saya akan jelaskan bagaimana kita bisa memahami arahnya, ya kita bisa punya tujuan, kita nanti temukan alasannya karena itu kuat banget itu kayak jadi olinya kenapa kita perlu membuat life skenario. Nanti caranya seperti apa dan nanti jalankan dengan konsisten ya. Konsistenan ini 8 core, tapi tidak bisa dibahas malam ini karena itu beda lagi nanti akan lebih lama gitu. Oke, selanjutnya Bu Ida. Oke, jadi saya mulai ini ya teman-teman karena mayoritas ya kita itu kan kebanyakan di sini ini kan orang-orang milenial, baby boomers ya, baby boomers yang akhir-akhir gitu yang terbawa semangat kisera-sera what will be ya sehingga membuat peta perjalanan hidup itu menjadi sesuatu yang rasanya kayaknya nggak perlu gitu ya. Jadi kita tuh cenderung ya sudah hadapi aja gitu loh. Yang ada di depan ini jalanin aja. Kita bangun, makan, sekolah, ya bekerja, menikah, belanja, liburan, tidur gitu terus gitu. Kita kita itu jadi hidup tetapi sebenarnya nggak merancang kehidupan gitu. Apalagi sistem pendidikan di Indonesia ini kan modelnya kan multiple choice. Kita itu dijadiin kayak pabrik gitu loh, difabrikasi, semua harus seragam. Ya pakai seragamnya, nanti duduknya gini gitu semua
itu semua kan sebenarnya warisan era industri di mana menjadikan karyawan murid-murid ataupun mahasiswa-mahasiswi itu sebagai karyawan pabrik. Itu warisan era industri, padahal sekarang kita itu sudah lewat dari era industri. Ya sudah, kita nggak mau menyalahin itu, tetapi kalau kita mau tetap mengawetkan itu akan kesulitan, ya kita kesulitan. Dan kalau kita biarkan kesulitan itu ada, ya wes, ya kita hanya akan muter-muter gitu aja. Padahal Mister Park itu sudah membuat susah-susah, nanti saya tunjukkan aplikasinya itu benar-benar untuk memfasilitasi kita. Kita tuh boleh loh membuat skenario kehidupan, yaitu film kehidupan kita yang terbaik gitu, ya. Jadi jangan sampai kita itu hanya terus-terusan seperti ini gitu. Jadi ini tidak ada peta ya sudah nanti kita gudak-guduk sana sini muter-muter gitu tidak sampai-sampai ke tujuannya. Berikutnya Bu Ida. Nah ini ya, jadi eh, ini kutipan dari Mr. Pragangil ya. Ini dari AI jadi agak berubah sedikit mukanya. Ya, banyak orang itu bekerja keras tapi mereka tidak tahu menuju kemana gitu ya. Gitu. Kerja keras itu penting teman-teman ya. Tapi kerja keras di arah yang salah itu akan membuat kita tuh semakin jauh dari tujuan dan nanti bisa capek ya, bahkan frustasi. Itu saya buat ilustrasi gini itu kan dia kayak di gedung di apartemen gedung pencakar langit itu ya dia sudah dan rapi berusaha untuk mencapai tempat itu. Ya ibaratnya banyak orang eh, bekerja keras begitu rupa. Bekerja keras sekali lagi kerja keras itu penting ya, bukannya nggak penting. Tetapi kalau kita nggak tahu kemana, itu kayak gambarannya si Om ini ya. Dia sudah berusaha menaiki ratusan anak tangga, menggeh-menggeh, ternyata tangganya itu menyandar di tembok yang salah gitu loh. Ya kan? Jadi berapa banyak orang yang seperti itu ya, ada banyak yang pesohor-pesohor misalnya kalau petinju itu Evander Holyfield ya, itu pernah kisahnya kan juga Mike Tyson, dia kaya raya luar biasa terus tiba-tiba bangkrut gitu ya, karena nggak siap dia kosong setelah mencapai puncaknya itu kosong ya, nggak nemuin apa-apa sehingga akhirnya hidupnya malah akhirnya nggak karuan. Terus yang Home Alone itu tokohnya itu juga sama ya, yang dulu yang lucu itu ya Home Alone juga gitu. Ada cukup banyak yang seperti itu dan banyak artis-artis Korea yang top juga tiba-tiba di tengah ketenarannya kok malah bunuh diri gitu. Karena dia nyandar gitu, ya ampun ternyata yang selama ini dia perjuangkan nggak nyampe. Nah, Mister Pragangil itu tidak sekedar ngajarin kita untuk sekedar rajin, tetapi jangan sampai nanti ketika sudah sampai puncak itu kita malah justru kehilangan banyak hal karena seperti si Mas itu kan sudah capek ya kan kayak one way ticket apalagi kalau usia kita itu sudah terlambat sudah senior banget gitu harus ngulang dari awal itu berat banget tapi bersyukurnya di Atomi kalaupun kita harus ngulang dari awal pakai kendaraan Atomi masih ada harapan gitu ya jadi pastikan nanti life scenario itu tidak sekedar membuat kita itu nanti bekerja keras tetapi juga pastikan Anda itu bekerjanya itu di arah yang benar nyandar dindingnya itu, tangganya itu di tempat yang tepat. Sehingga ketika imperial itu tinggal makles gitu ya. Nggak usah imperial deh, sebelumnya pun sudah luar biasa. Oke, berikutnya Bu Ida. Nah, kenapa itu tadi ya, selain kita tuh jadi anak zaman, orang yang baby boomers yang membuat wilby-wilby, kisera-sera, seringkali karena ya kondisi tadi, kita tuh sudah jadi mentalnya karyawan ya, kita itu sudah terlalu sibuk atau mungkin buka toko, punya usaha sendiri, sibuk banget gitu. Kita bisa ya tahu ya hanya tahu wah aku semakin tua gitu ya, gaji yang saya terima berapa atau penghasilan bulanan saya berapa, tabungan saya berapa. Jadi pikirannya hanya itu saja. Nanti bayar listrik, anak sekolah gitu-gitu kira-kira gitu. Harus ada dari hidup dari ke sehari atau dari bulan ke bulan ya. Atau bahkan mungkin juga hanya dari tahun ke tahun gitu. Tetapi kan hidup nggak seperti itu gitu loh. Ya, melalui life scenario itu kita diajar ya, bagaimana kita itu untuk mulai memikirkan 10 tahun ke depan. Bukan mau merugikan siapa-siapa, kita membuat versi terbaik kehidupan seperti apa 10 tahun ke depan. Ya, terus kita memitigasi. Jika dalam 10 tahun ke depan, misalnya Tuhan izinkan itu ya kita kehilangan pasangan atau pasangan kita itu di PHK gitu ya atau perusahaannya bangkrut ya apa gitu loh. Jangan sampai maksudnya kita itu terlalu sibuk nguplek dengan semua yang ketoknya pasti itu nggak salah ya. Sampai lupa bahwa kita itu bisa sakit, bisa tua gitu ya, bisa ada masalah-masalah muncul di tengah jalan. Lalu kita juga apa yang kita pikirkan untuk warisan ke anak-anak gitu ya.
Lalu bagaimana kita itu bisa berdampak pada keluarga besar dan pada masyarakat. Ini yang Mr. Park ajarkan melalui live skenario, teman-teman, ya. Memang rasanya megah banget, saya juga sulit ya. Saya juga sadar, saya ngerasain itu ya sebagai anak zaman. Sulit rasanya bikin itu padahal gampang banget yang bikin, tapi kok ya ditunda-tunda. Saya tuh sudah beberapa kali kepikiran, sudah pernah ngomong juga sama Ripka, yuk kita bikin bareng. Tapi sampai sekarang nggak kesampaian gitu ya. Jadi semoga nanti mulai mulai setelah malam ini ya, saya juga sama nanti ya dengan pasangan, dengan teman-teman, dengan mitra kita mulai ya. Coba bikin nanti perencanaan 10 tahun ke depan kita mau seperti apa supaya nggak menyesal gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan sampai karena kesibukan, kenyamanan ataupun mungkin stres yang ada kita lupa bahwa waktu itu pasti akan tiba kalau kita dikasih umur sampai 10 tahun ke depan, kita itu mau jadi 10 tahun yang seperti apa gitu. Ya, jangan sampai kita terlalu sibuk gitu ya. Berikutnya Bu Ida. Nah, ini life skenario ya. Jadi rancangan kehidupan yang kita inginkan di masa depan nanti harus ada alasan yang kuat, tidak sekedar nempel-nempel gambar atau bikin kalimatnya, tetapi harus temukan alasan. Jadi itu dimensi emosinya nanti kita lihat seperti itu. Lalu nanti tindakan yang konsisten seperti apa ya. Jadi ini bukan sekedar kita ngimpi-ngimpi tok gitu, kayak kurang kerjaan enggak. Ini juga bukan sekedar harapan ya, tetapi ini gambaran masa depan yang ditulis dengan jelas, spesifik. Nanti saya kasih contohnya. Jadi kalau misalnya saya nggak pengen punya mobil, mobilnya itu tipe apa, di tahun berapa, harganya berapa, gitu ya. Jadi kita tuh jelas clear, kalau perlu warnanya dan sebagainya. Beberapa, saya terus terang termasuk yang agak sebenarnya jengah, yang nggak nyaman dengan model-model seperti ini. Karena kalau di keyakinan saya ya, itu kan sepertinya kayak teologi kemakmuran banget gitu loh. Ya, teologi kemakmuran barang itu dulu ada buku yang namanya Empat Dimensi oleh satu pendeta yang sangat terkenal di Korea Selatan. Ya, itu benar-benar ya kalau minta sama Tuhan itu sampai nanti mobil, nanti pegangannya ini, jok kulit dan sebagainya, detail-detail seperti itu. Dan saya tidak suka dengan yang namanya teologi kemakmuran gitu. Nah, sehingga membuat jadi selain tadi itu anak zaman, terus juga sudah terbiasa kisera-sera, sistem pendidikan seperti itu ditambah secara pemahaman teologi itu agak sulit membuat seperti ini. Eh, karena gini ya teman-teman, terus saya merenungkan tuh gini ya, nggak usah gini. Ini tuh sebenarnya sama saja dengan kalau kita itu rencana mau masak apa, mau bikin rumah. Ya kalau bikin rumah yang baik itu biasanya nih ada budget itu kan langsung bikin blueprintnya ya. Kita bikin ke arsiteknya ya ataupun pemborongnya, saya ingin punya yang rumah kayak gini 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 gitu ya. Itu kalau kita sedang ada orderan itu atau bikin jahitan dan sebagainya, itu kan nggak dirohani-rohanikan. Maksudnya tidak, wah kok kita nggak bergumul ya, nggak bertanya. Kita buat saja karena itu sebagai sesuatu yang wajar. Kita baca resep ya, kita baca resep masakan. Ya itu sebenarnya sesederhana itu. Ya, kita pengen belajar membaca resep, kita nyekolahin anak, kita ikut kursus ini dan itu kan ada kurikulumnya. Nah, ini sama sebenarnya. Tetapi gara-gara tadi ya ada keyakinan-keyakinan itu jadi bias membuat tidak bisa mengerjakan dengan senang hati. Padahal ini penting banget ya setelah saya renung-renungkan yang diajarkan Mister Park itu penting banget. Ini bukan sekedar saya lulus kursus ini, bukan sekedar saya bisa masak, saya belajar bahasa, menyelesaikan kurikulum ini dan itu bukan. Tapi ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga dan bahkan berdampak untuk masyarakat dan bahkan nanti untuk lingkungan. Gitu. Ya. Jadi nanti kita akan lihat lebih detailnya ya. Kalau masih banyak kita cepat. Berikutnya lagi. Silahkan Bu Ida. Nanti Bu Ida kalau harus sudah Zoom gimana? Tidak apa-apa ya? Oh ya, oke. Oke, nanti semoga sudah beres yang punya saya sudah bisa ya. Oke. Jadi ini penting teman-teman karena apa ya? Kalau kita tidak punya tujuan yang tepat, hidup kita itu bisa menyasar kemana-mana. Ya, ini penting banget ya. Saya kasih contoh. Ini real ya. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta mau ke Tokyo, nanti di tengah perjalanan kalau nggak fokus, nggak ada petanya, nggak ada GPS-nya, koordinat yang dicapai, bleset 1 derajat saja. Nanti setelah beberapa menit ya, beberapa jam dan bahkan sampai tujuan itu bisa nyampainya ke Rusia gitu. Kita nggak bisa. Nah, kaitannya dengan kehidupan kenapa nanti ada 8, ini harus dipasangkan bahwa life scenario itu harus dipasangkan dengan 8 core itu apa? Supaya setiap hari itu kita update gitu loh. Kita nggak kemana-mana gitu. Karena apa keputusan-keputusan kecil yang kita buat hari ini, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita posting, itu tuh akan tergantung ya tiba-tiba ada berita ini, berita itu, dan sebagainya.
saya ini harus mewaspadai tentang situasi politik. Sekarang saya itu benar-benar kalau kayak ibarat saya kucing itu berita politik itu kayak bandeng gitu ya, ikan asin gitu ya. Lihat itu ekornya pasti goyang-goyang. Wes pasti pengen makan gitu. Emosi lihat kondisi seperti ini. Nah, itu tidak baik ya dalam pengertian ini apa? Kalau itu jadi banyak sekali sehingga membuat emosi saya terkuras, itu tidak baik. Itu tuh bisa macam-macam nanti, bukan hanya politik teman-teman. Misalnya ada yang suka banget dengan drakor, nonton sampai termehek-mehek gitu ya. Emosinya terbawa di sana. Di Atomi kita diajar belajar positif, kita nonton drakor atau film atau apa, membuat kita termehek-mehek gitu ya sampai nangis-nangis, menunggu lagi episode berikutnya atau sebaliknya jadi marah dengan apa tokoh yang antagonisnya dan sebagainya. Nah, ini membuat kita itu jadi nyimpang sedikit, nyimpang sedikit, nyimpang sedikit, baik dari penggunaan waktu kita mulai melenceng, tidak maksimal, ya, sampai nanti kemana-mana. Nanti saya jelaskan ya. Itu muncul karena kita nggak punya tujuan yang jelas gitu. Ya, semoga nanti setelah ini teman-teman sudah mulai ya, mulai membangun kebiasaan-kebiasaan Atomic Habit gitu ya. Itu ada bukunya yang baik gitu ya. Saya belum baca tapi punya ringkasannya. Kita bisa mulai menentukan arah yang kita mau pilih ya. Nanti kalau di Atom itu nanti dikonversikan itu ke mastership-nya ya. Dari semua itu nanti kan butuh duit, budgetnya berapa lah. Budget itu nanti kita ngambil budgetnya itu di mastership-nya. Ya, kita menentukan lintasan, artinya kegiatan-kegiatan kita itu harus apa sepanjang hari itu terus kita jalankan dengan perlahan-lahan terus gitu ya, ketoknya monoton, tidak apa-apa sampai kita tujuannya tercapai. Sales master, pendapatan nanti kayak UMR Korea 20-25 juta atau sampai 30 juta, nanti Diamond Master 40. Nah, itu sesuai dengan impian-impian kita tadi ya. Nanti akan kita lihat berikutnya. Gitu ya, sampai akhirnya tujuan akhir kita tercapai. Menjadi Imperial Master itu hanya barometer, bukan tujuan teman-teman ya. Ukuran. Karena apa? Kan bukan 1 miliarnya gitu ya. Kalau hanya dapat 1 miliarnya, toh kita agak meleset nanti teman-teman. Dengan 1 miliar itu kita mau ngapain gitu ya? Kita butuh 1 miliar itu untuk apa? Itu kalau teman-teman lihat videonya Mr. Park and Gil itu jelas banget ya. Kita tuh suruh buat budget kehidupan seperti apa, life skenario yang seperti apa, supaya apa dengan 1 miliar itu harusnya cukup kita bisa berdampak ya, terus sampai bahkan ke anak cucu. Oke, berikutnya Bu Ida. Jadi supaya kita nggak nyimpang kemana-mana ya. Nah, ini ada satu kutipan yang bagus ya, Stephen Covey ya, bikin with the end in mind. Jadi kita mulai dari akhir gitu. Kita mulai mau jadi seperti apa. Nah, Mr. Park juga bilang orang sukses itu mempunyai 2 masa depan ya, membuat 2 masa depan 2 kali gitu. Pertama dalam pikirannya, ya, yang kedua dalam kenyataannya. Jadi itu sudah selesai dulu, clear. Kalau kita bisa menjelaskan film kehidupan kita itu nyata, di benak kita itu nyata seperti apa realnya, kita bisa dapat emosinya, itu bagus ya. Dari situ nanti kita mulai kerjakan gimana menuju ke sananya bersama dengan kendaraan Atomi. Tapi itu harus detail dulu. Nanti saya kasih contohnya punya saya seperti apa. Ya, jadi ini penting ya teman-teman. Semua orang mau bikin baju itu kan ada polanya dulu. Jadi sudah selesai. Rumah itu juga sudah ada di arsitek itu desainnya seperti apa. Orang bikin jersey, ya orang mau masak, ya itu sudah ada idenya walaupun sederhana kayak nasi goreng. Sehingga dia tahu nanti itu digoreng bukan dikukus gitu kan. Bumbunya apa. Jadi itu sudah selesai dulu di pikiran, baru setelah itu kenyataannya mengikuti. Nah, dan ini bagusnya apa? Kita dilatih untuk nggak hanya sekedar bikin nasi goreng atau bikin baju atau mau bikin kandang lah atau rumah, tetapi hidup kita sendiri bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita nggak mau nekat, ya ini dampaknya teman-teman. Kalau kita nggak mau bikin life skenario, ya kita tidak mau mendesain hidup kita, maka orang lain yang akan mendesain. Percayalah, ya kan? Kalau kita tidak mau ini mengalir ke sana ke sini sampai nanti akhirnya mungkin punya keluarga, punya uang, nggak apa harus cari uang ya toh dan sebagainya. Ya sudah, kita harus ngikutin desainnya. Kita disuruh ini, suruh itu. Kenapa banyak orang kuliahnya A, kerjanya di B yang bahkan nggak ada hubungannya? Karena apa? Sistem pendidikan kita sekali lagi itu tidak ngajar orang untuk dari awal kita mau ngapain gitu ya. Wes pokoknya kudu ngene ya. Multiple choice pendidikan model penilaian seperti itu.
Nah, kita pasti akan harus didesain akhirnya apa? Ikut orang. Jadwal kita diatur, apa yang kita harus kerjakan, lakukan dan sebagainya. Baik secara langsung atau tidak langsung. Ya, ada tuh orang-orang yang bebas itu misalnya dia nggak mau kerja sama orang, dia kerja sendiri. Jadi orang-orang jalanan kayaknya bebas ya toh. Tapi ujung-ujungnya dia juga akhirnya kan nanti jadi keamanan ya, jadi preman. Preman antar preman rebutan wilayah ya sama juga diatur ya kan. Tinggal kuat-kuatan gitu. Nah, dia hanya di preman itu di rantai hierarki preman orang jalanan itu yang paling bawah ya dia diatur bosnya atasannya, seniornya. Dikamplengi ya dikon ngemis lah, dikon apa macam-macam gitu. Tetap akan selalu diatur ya. Dan repotnya itu biasanya nggak sesuai dengan keinginan Anda. Karena apa? Kita punya waktu untuk membuat life skenario, kita nggak mau. Jadi jangan salahkan kalau akhirnya dunia atau lingkungan itu yang membuatkan skenario untuk kita. Ya, ini dengan kata lain itu bagus itu ya. Jika kita tidak mau bekerja untuk mewujudkan cita-cita Anda, maka percayalah gitu ya, sudah banyak di mana-mana. Anda akan bekerja untuk mewujudkan cita-cita orang lain. Mau pilih mana? Ya kalau mau pilih bekerja mau mewujudkan cita-cita orang lain ya siapapun nggak bisa paksa sih ya. Karena itu pilihan kita. Bahkan Mister Pak Hagiri pun ya juga nggak mungkin bisa maksa. Kita nggak bisa maksa. Kecuali ini keputusan kita sendiri ya. Kita secara pribadi memutuskan, oke, saya mungkin selama ini karena kesalahan masa lalu saya harus hidup oleh apa? Saya hidup mengikuti cita-cita jadi orang lain, jadi karyawan lah, jadi pekerja ini itu membangun membesarkan perusahaan orang lain. Ya, waktu saya, nyawa saya ditukar dengan gaji dan saya nggak punya banyak pilihan. Sekarang kita masih punya beberapa tahun ya untuk kita memperbaiki itu. Bukan langsung keluar kerja, teman-teman, bukan. Atomi dirancang untuk walaupun kita masih ada kerjaan sambilan, kita bisa perlahan-lahan asal kita fokus nanti melakukan yang akan saya bagikan ini semua ya, gitu. Jadi ini buat halaman ini itu sebagai menghantui teman-teman dalam pengertian positif ya. Ingatkan, kalau teman-teman nggak mau membuat live skenario, maka teman-teman akan nanti mengikuti skenario orang lain. Oke, berikutnya Bu Ida. Tenang, masih banyak itu di-spill sama Bu Ida supaya teman-teman nggak ngantuk. Iya, banyak banget. Ah, sebelumnya ini ada Bu Ida tadi. Sebelumnya coba. Sebelumnya, masih banyak Bu Ida, jangan di-skip Bu Ida. Sabar Bu Ida ini. Ya ini khusus untuk yang usia 40-60 ya. Biasanya itu kita mulai realistis dengan hidup ini. Yang anak-anak muda di situ tadi ada siapa Ali atau siapa itu. Biasanya sulit banget anak saya sendiri, anak-anak muda itu masih idealis banget ya. Mengerjakan anatomi, apa sih gini-gini gitu-gitu ya. Walaupun dia lihat kayak Bu Ida bisa punya penghasilan yang sudah 2 digit ya. Sudah itu lumayan maksudnya segitu pun mereka lebih suka jadi kerja di kafe sehari 50.000 gitu ya kali 30 1,5 atau kadang 1/4 ya happy. Tapi yang punya bisnis membangun bisnis bisa penghasilan sehari 600.000 atau bahkan nanti bisa 1 miliar itu nggak real gitu ya. Oke, kita nggak mau gibah yang anak-anak muda. Nanti semoga yang ada anak-anak muda di sini bisa terpanggil kalau kalian bisa mau nyadari supaya nggak perlu harus nunggu nanti usia 40-60 tahun. Kalian akan lebih sip dari kami-kami yang sudah di usia ini ya. Ya biasanya orang-orang di usia ini, termasuk saya sudah mulai sadar gitu kan. Iya ya, dengan yang saya kerjakan sekarang, kalau dimitigasi itu ya baru kepikiran seringkali gitu. Semoga ini nanti juga menjadi satu alasan, iya saya harus benar-benar serius membuat skenario kehidupan kita. Karena kita mulai memikirkan biaya kesehatan. Dulu naik motor nggak pernah masuk angin, ya toh. Sekarang gampang masuk angin, gampang jatuh, ya toh, gampang lali, ya macam-macam gitu. Terus nanti juga pensiun, ya. Terus anak-anak apakah sudah mandiri atau nanti ketika kita dipensiunkan itu ada yang ketawa siapa? Lali itu saya bukan nyindir siapa-siapa, nyindir diri sendiri ya. Terus apakah kita masih produktif lah, sakit lah, terus apa yang ingin kita wariskan? Kadang kita kalau kita terlalu sibuk, buru-buru mikir warisan gitu kan, ya. Mau mewariskan apa? Untuk hidup bertahan dari bulan ke bulan aja kita masih bergumul. Nah, ini saatnya yang baik ya. Jadi semoga situasi yang sulit ini membuat kita serius. Tapi serius bukan akhirnya nabrak-nabrak, tapi kita tentukan ya kita mau seperti apa pakai life skenario itu. Ya, jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu yang semoga nanti bisa membantu kita mengarahkan ya ketika tenang nanti membuat life skenario-nya. Berikutnya Bu Ida.
Ya ini ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk ya. Ini waktu terus berjalan gitu ya. Katakanlah di sini saya rata-rata usianya 25 tahun. 50 tahun ya. 50 tahun ya, rata-rata 50 tahun, dan di Indonesia rata-rata usia usia harapan hidupnya 75 ya. Di atas itu bonus. Artinya teman-teman ya, yang di rentang usia tadi itu, yang sudah sebaya dengan saya gitu ya. Nah, Bu Ida kan masih remaja katanya, di mana bilang 17. Jadi Bu Ida masih banyak, masih lama ya. Nah, saya realistis saja mungkin ya 20, tinggal 25 tahun, 30 tahun lagi itu akan 300 bulan ya, hari segitu. Kita bisa lihat loh, setiap hari itu hilang gitu. Oke, katakanlah tadi ya di rata-rata, berikutnya Bu Ida. Ini pakai ilustrasi kelereng ini bagus ya, teman-teman mau nyimpen kelereng juga boleh ya. Nanti beli toko mainan kelereng gitu. Kita itu sudah jadi kan 600 900 ya gitu ya. Kita itu tinggal 900 itu kalau kita 75 tahun. Jadi setiap bulan itu tuh kita buang satu kelereng dan kelereng itu udah hilang, udah nggak bisa kembali gitu. Kita sudah menggunakan yang 50 tahun itu 600 kelereng, kan tinggal 300 kelereng. Setiap bulan itu hilang, udah kelereng itu hilang semakin sedikit gitu. Semoga dengan ini teman-teman bisa bisa iya ya, nek saya tidak segera menemukan atau membuat skenario-nya, ya sudah kita benar-benar akan ke sana sini sana dan kelereng kita ini habis gitu. Waktu kita di bumi ini habis. Habis sebagai apa? Yang kemarin di videonya VOD-nya Mr. Panghan gitu masuk di kelompok 95%. 95% ya. Kita ingat ya, 1% itu mereka menjadi manula yang sukses ya, kaya raya gitu. Artinya dia bisa main ke cucunya, ke menantu atau anak menantu, ngajak dolan ke Bali ya toh, ngasih hadiah ini itu. Jadi menjadi kakek nenek yang diharap-harapkan kedatangannya. Sehat, kalau datang ngajak dolan ke Hawaii, ke Singapura, minta dolan-dolan gitu loh, ya. Ngasih hadiah ini itu ya, cucu-cucunya ulang tahun itu wah dia bisa datang terus ya, dengan membawa banyak hadiah. Itu 1% saja di populasi dunia ini. Terus yang 4% itu tidak bisa seperti yang 1%, tetapi tidak jadi beban. Ya sisanya itu, nek kita benar-benar nanti akhirnya kelereng kita habis atau Tuhan izinkan kita berada dalam kondisi yang sulit tadi, ya wes akhirnya yang nanggung beban kan keluarga. Mau tidak mau, suka tidak suka, sehingga menjalani sisa usia itu dengan ngenes gitu ya. Ngenes ya. Ya sudah, mau nggak mau, karena apa? Ya tadi, kita tidak mau membuat skenario dan tidak mau mengerjakan dengan baik-baik. Akhirnya kita masuk dalam satu skenario kehidupan yang tadi dipaksa, misalnya ada teman yang kayak dipaksa difabel karena masalah kesehatan, dipaksa PHK karena perusahaannya bangkrut ya. Kita akhirnya tidak punya pilihan. Harus dengan sudah usia paruh baya harus memulai sesuatu yang baru, usaha yang baru, sementara modal pas-pasan. Kenapa banyak pensiunan itu akhirnya hidupnya menderita karena apa? Uang pensiun mereka pakai usaha ini dan itu, dan biasanya banyak yang nggak berhasil. Kenapa? Mereka kan tidak punya pengalaman di situ. Sehingga bukannya tambah untung malah buntung, kapusan sana sini. Karena biasa kerja tanpa resiko, semua ditanggung resiko sama perusahaan. Setelah pensiun, pakai uang tabungannya untuk coba usaha dan nggak punya pengalaman. Akhirnya kemakan, ditipu sana sini dan seterusnya. Ya, semoga ilustrasi kelereng ini silahkan buat nanti setiap bulan dibuang satu supaya kita bisa ada visualisasi. Semoga ini bisa menolong. Oke, berikutnya Bu Ida. Nah ini ya, kalau teman-teman nggak punya live skenario, kita itu gampang nanti diajak teman trading lah, dolan lah gitu ya. Ada drakor terbaru, ada film Netflix itu banyak sekali kita menantikan itu. Saya kadang nek pulang kerja capek itu kan sekarang saya suka nonton volley, sedang mulai tak evaluasi. Saya nonton volley itu bisa nek capek itu, kan ini Indonesia kan main ini sebenarnya jam 7 ini main ini teman-teman. Indonesia ya, melawan Thailand ini tadi seru gitu ya. Nah ini harus mulai ini karena apa? Skenario-nya belum sampai mendarah daging sehingga gampang gitu waktunya tersita untuk yang gitu. Tidak terarah ya. Nanti macam-macam ada hobi baru lah, scrolling lah, ya merintis ini, merintis itu. Jadi tidak terarah, tapi juga jadi mudah menyerah, mudah terdistraksi dan tidak konsisten. Dalam pengertian itu mudah, jadi nggak fokus di atominya.
Makanya seringkali disindir-sindir halus maupun kasar nek yang di off cam itu kan kadang sambil nyambi opo lah ini itu ya. Ya itu biasa. Saya juga kadang-kadang masih gitu teman-teman gitu ya. Tapi ya sekarang ini berusaha untuk benar-benar untuk on cam gitu ya. Kalau saya matiin kamera itu kadang kalau pas sambil makan sih supaya nggak ngiming-ngimingi yang lain. Oke. Jadi kalau kita nggak punya live skenario, hidup kita akan benar-benar ke sana ke sini ke sana ke sini. Nanti diajak ini diajak itu. Ini nanti ada apa? eh, Multi level lain ya, pakai platform belanja si Orange nanti bisa gini lah gitulah dan sebagainya. Wah, sudah bisa gampang banget ya, karena nggak jelas. Ya, live skenario nggak jelas. Jadi mendua hati gitu. Oke, berikutnya Bu Ida. Tapi kalau kita memiliki live skenario, kita akan punya alasan. Setiap hari itu kita punya alasan yang jelas ya. Kita tahu tujuannya ke sana. Yang tidak membawa kita ke tujuan itu tidak kita lakukan ya. Atau kita semakin kikis itu. Kalau itu kebiasaan yang sudah mendarah daging, misalnya di sini itu sudah terbiasa gitu ya. Di aliran darahnya itu ada drakor gitu ya. Dia tidak ada drakor itu sudah sako. Nah, itu perlahan-lahan harus dikurangi ya. Jadi karena apa? Kita punya alasan yang kuat, kita punya motivasi ketika ada masalah-masalah gitu ya. Setiap hari itu kita bisa punya semangat. Nggak harus dioprak-oprak, nggak harus nanti kepepet dulu, tapi kita bisa ya mengerjakan itu. Punya self-motivation. Kita bisa fokus memusatkan energi pada hal yang benar penting. Jadi kita mulai bisa milih, ini nggak sesuai sih. Udah deh, kalaupun omongan orang lah, acara itulah, dan sebagainya, penilaian dan sebagainya, kita nggak tergampang terdistraksi gitu. Karena kita yakin persis ya, kita harus benar-benar yakin kan perusahaan ini kan tidak merugikan siapapun ya, dan yang kita lakukan itu ingin memberkati orang-orang, kita menceritakan itu. Jadi orang mau mau seperti apa, kafilah berlalu gitu ya. Itu ada pepatah itu ya. Jadi kafilah berlalu, kita tetap jalan aja dengan senyum, mau orang seperti apa gitu, kita tetap kerjakan dengan baik. Dan ini tentunya juga akan membuat kita bertahan ya. Nanti dinyinyirin, kamu ngapain di Atomi nggak ada duitnya ikut ini aja loh ya, toh langsung nih kelihatan aku baru berapa minggu berapa bulan sudah dapat sekian ratus ribu, lah kamu apa dan sebagainya. Kita diiming-iming dan sebegitu itu dia olok-olok, kita nggak jadi down dan tidak tergoda ya, karena kita tahu tujuan kita kemana, setiap langkah kita itu menuju ke sana ya. Kita sedang membangun masa depan yang kita impikan bersama Atomi dan kita akan lebih kuat menghadapi tantangan dan hidup Anda akan penuh makna dan hasil. Ya, ada kepuasan sejati. Oke. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ya, dari tadi orang-orang bisa live skenario nih gitu yang ngenteni gitu. Oke, sekarang nih masuk nih ya. Jadi nanti teman-teman kalau membuat live skenario itu ada 4 hal ya, 4 hal yang sudah dibuatkan oleh Mr. Park Han Gil. Ini saya dengar-dengar jadi live skenario-nya ini yang membuatkan itu salah satu Imperial Master yang dia melihat member-member leader-leader yang sukses baik di bisnis dia sebelumnya maupun di bisnis Atomi itu, mereka itu sudah punya ini arah ini dan nanti ditambah yang 8 core itu ya, 8 core itu. Jadi ini bukan mengada-ngada dan ini adalah yang ditemukan Mr. Park ketika dalam kondisi perenungan awalnya itu kan yang Andrew Carnegie itu ya, yang tadi saya cerita itu. Mengapa 1% orang kalaupun dia dilahirkan dari keluarga miskin berkali-kali pun itu dia tetap akan jadi kaya karena dia seimbang hidupnya ini, utuh, seimbang dan bermakna gitu. Nanti kita akan berbicara tentang raga, itu terkait dengan hidup yang baik ya. Kita perlu punya rumah yang baik, kendaraan yang baik, keuangan yang stabil ya, ada penghasilan yang di situ, ada tabungannya. Kita tentu juga sehat, punya rumah bagus, penghasilan bagus. Kalau sakit-sakitan juga nggak baik kan, nggak bisa menikmati gitu. Sehat tetapi kalau nggak punya rumah gitu, nggak punya penghasilan juga repot juga. Ya, kita pengen tua kaya raya, sehat kaya raya, mati masuk surga gitu. Lalu hari tua yang menyenangkan, ya toh, diharapkan kedatangannya oleh cucu, oleh menantu, gitu ya, oleh anak-anak, semua kita punya aset yang baik yang bisa diwariskan, dan bahkan aset yang bisa memberkati orang-orang atau warga di mana kita tinggal, kita punya investasi dan seterusnya. Itu terkait dengan raga. Nanti teman-teman silahkan membuat impian sesuai, nanti bisa pilih. Kalau di aplikasi itu hanya bisa milih 2 teman-teman ya, hanya bisa milih 2 untuk setiap bidang. Jadi yang banyak-banyak. Ya, tapi mesti seimbang karena nanti ada roda kehidupan. Tidak bisa nanti raga semua ya, teman-teman fokus misalnya 8-8-nya di raga. Itu akan menjadi gini. Kalau teman-teman hanya mencapai yang raga, toh itu nanti kayak tadi. Tangganya itu nyandar di tempat yang salah. Mungkin teman-teman akan punya rumah yang mewah gitu ya.
mobil yang bagus gitu, terus kesehatan semua itu ada, tetapi kehilangan yang lainnya. Kehilangan tadi, nggak seimbang hidupnya. Mr. Park ya, Atomi ini mengajarkan kita mesti seimbang, yaitu raga tadi berkaitan dengan kualitas hidup ya, secara fisik dan materi. Penting ya, seperti itu. Untuk saya sebagai orang yang atau teman-teman di sini yang suka pelayanan dan sebagainya, ya ada satu pepatah yang mengatakan bahwa burung pipit Tuhan pelihara. Tapi kan burung pipit itu harus keluar cari makan gitu kan. Bukan diloloh terus sama Tuhan. Dalam pengertian kita tetap harus bekerja, jadi tidak boleh mencobai Tuhan ya. Karena tadi salah satu filosofi cara pemikiran yang ngeri ngeri itu salah satu tadi ya mirip-mirip dengan kisera-sera itu nerimo ing pandum gitu ya. Itu pada pengertiannya bukan sebenarnya bukan hal usaha, tetapi kalau kita sudah berusaha yang terbaik ternyata Tuhan izinkan yang lain itu kita nerimo. Bukan artinya terus jadi malas nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oke, yang kedua yang penting juga itu adalah roh. Terkait dengan roh itu tentang mencintai ya. Fokus pada relasi. Tadi kalau tadi itu sesuatu yang materi, ini sekarang relasi, kasih kepada orang lain. Kepada pasangan, orang tua, anak, keluarga besar, ya atau famili, kerabat itu. Terus persahabatan, ke komunitas, ya entah komunitas pengajian kah, komunitas gereja, komunitas jalan-jalan, HES, dan sebagainya. Ada spiritualitas juga di situ, mau ke Yerusalem kah, mau menunaikan ibadah haji kah, dan sebagainya. Ya, itu harus juga diperhitungkan ya sebagai satu pencapaian-pencapaian. Jadi tidak sekedar mengejar raga, tetapi juga hal yang bersifat roh ini. Lalu yang ketiga berkait dengan jiwa yang ini. Jiwa ini tentang belajar, tentang pertumbuhan pribadi. Ya, entah nanti ada yang mau studi lanjut, belajar ini dan itu, ya. Nanti juga bisa milih misalnya mau belajar keterampilan jahit kah, ngelas kah, atau apa gitu ya. Boleh, ya itu perlu juga ya supaya kita itu menemukan kasanah kita itu semakin kaya. Mau belajar bahasa Rusia kah dan sebagainya boleh. Kita bisa baca, hobinya apa, pengen wisata, pengembangan diri, kursus dan pengalaman menambah pengalaman-pengalaman hidup gitu. Itu nanti saya tunjukkan itu ada semua rinciannya teman-teman di aplikasi gampang banget. Keren banget sudah disiapkan di aplikasi kita itu. Jadi jangan sampai aplikasi kita itu hanya untuk nontonin PV aja sama katalog produknya ya, tapi ada di balik itu tuh ada senjata yang membuat kita itu bisa akhirnya menemukan makna dalam setiap PV itu ya, dalam produk-produk itu. Jadi tahu signifikansinya itu dalam hidup saya seperti apa. Lalu yang keempat itu terkait dengan lingkungan, hidup yang berkontribusi. Bagaimana kita bisa memberikan donasi, kita menjadi relawan, berbagi ya, kita kasih sponsorship ya ke masyarakat, ke lingkungan, program sosial dan seterusnya ya. Jadi hidup yang ideal itu adalah matematika dari hidup yang dengan baik ya, secara fisik kecukupan dan juga mencintai ya, dan terus bertumbuh, belajar dan berkontribusi. Kalau salah satu hilang itu jadi tidak lengkap, tidak ideal ya di situ. Jadi sudah tetap semuanya ini sudah disiapkan. Ini adalah konsep suksesnya di Atomi. Bukan hanya kayak laut mati yang menerima saja sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya, tetapi menyalurkan berkat ya yang sudah kita terima ya dari Tuhan tentunya melalui Atomi ini. Oke, berikutnya Frida. Nah, ini bagaimana cara membuat. Nah, ini sekarang praktis ya, teman-teman. Nanti walaupun nanti di belakang masih ada bagaimana ini supaya bisa kita lakukan. Jadi, teman-teman nanti silahkan buka itu aplikasi ya. Kan itu sudah familiar dong ya di aplikasinya. Langkah pertama itu nanti saya akan tunjukkan ya. Nanti nanti ada simulasinya ya. Kita harus tentukan dulu. Kita punya impian itu gambarkan sejelas mungkin ya. Itu nanti kita ada aplikasinya. Nanti saya tunjukkan layar setelah ini ya. Beberapa layar setelah ini. Lalu ketika nanti teman-teman membuat tujuan itu buat yang spesifik. Ya, bukan saya pengen kaya, ya, saya pengen sukses. Itu nggak real, nggak kelihatan ya. Jadi kalau pengen kaya, teman-teman tuh definisikan kayanya itu seperti apa sih menurut teman-teman? Bukan berarti kalau sudah tercapai nanti berhenti, enggak. Nanti kita terus bertumbuh, ya. Kayak di sini saya contohnya, saya pengen punya penghasilan 50 juta per bulan dari Atomi pada bulan Desember 2026. Ya, gitu. Berarti nanti kalau kita masukkan itu, konversikan itu di mastership-nya, karena itu di skenario kehidupan itu nanti rencana mastership ada di belakangnya, tapi kita tidak bisa bahas malam ini. Ya, itu 50 juta itu kan jadi Diamond Master. Ya, kita bisa tahu nanti seperti itu. Ya, artinya Diamond Master itu apa?
Saya bisa membantu 4 orang, 2 di kiri, 2 di kanan untuk menjadi sales master. Ya, yang punya penghasilan 20 sampai 25 juta. Jadi sudah mulai berdampak di tim kita sendiri gitu. Jadi ini akan menolong kita memiliki tujuan yang lebih jelas ya, real gitu. Terus rencana yang tepat sehingga kita nggak kesana sini, fokus ya. Tadi menyusun jaringannya seperti apa, kita mau ketemu siapa, fokus mau yang kita gandeng siapa, kita mau fokus pada orang-orang. Jadi jangan sampai gara-gara misalnya gini ya, katakanlah kita membernya sudah 100 gitu. Gara-gara ada 2 atau 3 member yang nyebelin gitu ya, kita jadi uring-uringan. Itu salah besar, teman-teman ya. Kita mesti fokus kepada member yang sedang fokus, yang memang semangat gitu. Jadi itu yang penting yang ingin kita lakukan. Oh, ini ada co-pilotnya. Makasih Bu Ida untuk antisipasinya. Oke. Ya, oke. Jadi ini ya langkah keduanya itu ya. Jadi ditulis secara spesifik. Nanti saya ajarin ya. Nanti saya kasih contoh. Berikutnya. Nanti langkah ketiganya, silakan next. Ini berarti selo ya. Silakan next. Langkah ketiganya ini penting ya. Ini kan memberikan semangat. Jadi kita dapatkan emosinya gitu. Jadi semakin kuat kita ngerasain, emosinya itu semakin bagus. Jadi bayangkan gitu ya. Gimana sih nek misalnya saya punya penghasilan itu bisa membahagiakan orang tua saya gitu ya, membalas pengorbanan mereka. Mereka bilang nggak usah buat kamu aja, tapi mereka suka menerima. Kita ajak mereka dolan, kita ajak mereka makan, kita bayangkan itu. Mereka senyum, mereka bangga, mereka cerita-ceritakan keberhasilan kita ke teman-temannya. Itu kan menjadi makanan bagi jiwa mereka ya. Wah, anakku berhasil gitu. Banyak leader-leader di Atomi kan sering cerita gitu ya. Seperti itu. Jadi kita dapat emosinya ya. Kalau apa nih kita bisa nih bisa bangga. Kalau saya itu salah satu cita-citanya nanti itu supaya bisa membawa Esra latihan di wall climbing itu di Jepang, teman-teman kan Jepang itu ya. Bayangkan dia senang sebulan di sana. Wah, gitu misalnya ya. Nangkap emosinya. Saya masih belajar untuk merasakan itu ya. Seperti tapi ini bagus karena ini jadi terapi bagi saya untuk bisa punya lebih bisa punya perasaan gitu ya. Oh, kita tidak curus soal di sini. Oke. Selanjutnya bisa membantu lebih banyak orang ya toh. Kita bisa bantu mereka berubah ekonomi keluarganya. Kita bayangkan ya mereka jadi senang, tidak lagi dikejar-kejar pinjol, ya tidak lagi terkena lintah darat, tapi mereka bisa bahkan bisa membantu orang lain. Kita ambil itu ya, semangatnya itu. Kita bisa bayangkan kita bisa dekat sama Tuhan gitu ya. Karena dia menolong kita untuk bisa mendapatkan ini semua dan bisa menjadi saluran berkahnya ya kasihnya gitu. Jadi ini di bawah itu ada yang salah itu tadi ya. Belum dihapus ya. Oke, itu tadi yang ini bukan atau tetapi itu bukan itu yang belakang ya. Itu bagian yang dari slide yang tadi yang kedua. Lalu langkah keempat, nanti kalau teman-teman, kalau langkah keempat ini tidak ada di aplikasi, ini teman-teman mesti buat sendiri ya, bikin album sendiri, atau dibikin wallpaper sendiri di komputer atau di handphone, ini visualisasi ya, foto rumah seperti apa yang kita inginkan gitu ya, nanti keluarga yang seperti apa, tinggalnya di kira-kira ruangan ruang tamunya atau mungkin di teras yang seperti apa, yaitu ada foto tempat ibadah yang ingin kita bangun mungkin atau mungkin tempat ingin kita kunjungin atau tempat wisata ya itu di Maldives gitu ya misalnya gitu atau bagaimana kita bisa nanti jadi pembicara ya kita menjadi inspirasi bagi banyak orang ya jadi pembicara di SA Korea gitu misalnya nggak cuma SA Jakarta tapi SA Korea atau mungkin bahkan nanti SA di negara lain. Nah, kira-kira gitu ya, divisualisasikan silakan. Kan ini nggak nyalain siapa-siapa ya. Dengan bantuan AI itu kita bisa menaruh foto kita di tempat-tempat itu supaya kita bisa semakin dapatkan tadi selain emosinya jadi visualisasinya. Lalu langkah kelimanya, silakan berikutnya. Nah, itu kita perlu lihat setiap hari ya, pagi dan malam dan boleh didoakan ya. Jika Tuhan berkenan, maka kehidupan itu yang bisa kita lakukan dan kita jangan malu-malu membagikan walaupun mungkin yang kita bagiin itu malah nyinyir bisa jadi. Tidak apa-apa. Kalau dia nyinyir jadikan itu jamu teman-teman ya. Jamu bahwa oke ini kesempatan untuk membuktikan ya. Jadi kalau misalnya dia nggak nyinyir, dia mendukung kita, kita bersyukur. Tentu itu kan menjadi kekuatan bagi kita karena kita mendapat dukungan moral gitu. Nah, ketika kita terus itu melihat itu, maka kan di dunia ini kan ada hukum gravitasi. Kalau di bahasa di kitab suci itu kan
Hidup mati ditentukan lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Itu amsalnya apa Nabi Salomo ya, Nabi Salomo itu. Nah, Nabi Sulaiman ya, kalau teman-teman yang muslim, Nabi Sulaiman dia mengatakan itu. Jadi kita gemakan sesuatu yang baik dan itu kan bukan sesuatu yang salah. Saya pengen tahun depan ibadah haji, umroh gitu ya. Saya pengen anak saya nanti ke Jepang. Saya pengen anak saya itu sesuatu kan yang baik. Sekali lagi, ini bukan sekedar, bukan jangan sampai kita terdistorsi bahwa ini teologi kemakmuran dan sebagainya. Karena sehari-hari kita juga sudah membuat itu untuk hal-hal yang kecil. Ya, bikin resep ini itu tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi ini kita mulai perkatakan ya, perkatakan kita dapatkan ini sampai hukum gravitasi itu akhirnya nanti bisa otak itu akan menolong kita bisa bisa menemukan caranya, menemukan minimal menemukan semangat, keberanian untuk terus mengajar. Semakin berharga impian yang kita buat, teman-teman, maka semakin kecil halangan-halangan itu. Ya kan? Jadi misalnya saya dikasih hadiah 100 juta, suruh mindahin 100 kursi. Ya, itu kecil hanya 100 kursi gitu. Karena impian saya dapat 100 juta. Tapi kalau saya hanya dapat 5.000 untuk mindahin sama ini, ya impian saya itu saya hanya dapat goalnya hanya 5.000 rupiah, suruh mindahkan kursi 100, sama kursinya sama, jumlahnya beratnya sama, tetapi energinya beda. Karena apa? Hanya 5.000. Maka buatlah impian itu yang sangat berharga dan itu yang tinggi sehingga apa? Semua halangan-halangan itu hanya terasa kecil gitu teman-teman. Ya, otak kita tuh jadi menemukan kekuatan rapopo hanya untuk penghasilan satu emang kalau hanya gini ekstrimnya hanya diludahi oh itu enggak apa-apa misalnya gitu ya, tapi itu nggak mungkin ada ya, nggak sampai itu, hanya dilempar garam kalau di Korea gitu ya, itu kecil karena apa, hasil yang kita dapat, dampak yang kita timbulkan itu jauh lebih besar daripada penolakan-penolakan atau kesulitan-kesulitan kecil itu. Oke gitu ya, berikutnya. Nah ini ya sekarang praktisnya, jadi teman-teman untuk bisa masuk ke menu itu, ini sudah terlihat ya, nanti silahkan masuk tekan My Office. Ceklik itu yang ada panah merah itu paling kiri. Lalu nanti ceklek itu yang ada 3 baris itu menu itu ya. Sebelahnya itu muncul My Office ditekan, itu ada PV, ya tahu ada muncul PV, terus tekan menu. Dari tekan menu nanti muncul halaman yang ketiga yang paling kanan. Di situ ada yang saya word merah itu kan ada shopping, ada My Office. Teman-teman tekan yang di My Office yang bulat itu ya, saya dari merah itu ya. Silahkan tekan di situ. Saya tunggu kalau bisa teman-teman sekarang lakukan supaya nggak lupa. Saya kasih waktu sebentar sambil saya minum dulu. Nah, silahkan lakukan ini 3 langkah ini gampang banget. Sampai ketemu My Office ditekan. Ya, berikutnya. Setelah My Office ditekan, itu nanti akan muncul menu ini ya, skenario kehidupan. Ya, terus teman-teman tekan skenario kehidupan, nanti dia akan buka menu gitu ya, skenario hidup saya, sama lihat rencana hidup. Kalau rencana hidup teman-teman pencet, itu nanti akan kita bisa lihat daftar rencana hidupnya orang-orang lain. Ada yang isinya bagus, pas-pasan, ada yang masih nggak jelas ya. Jadi itu hanya referensi saja ya. Jangan dia salah, teman-teman ikut salah gitu. Karena mungkin tidak diajari. Jadi kadang isinya juga terlalu sederhana atau dia sedang nyoba-nyoba gitu ya. Jadi itu lihat rencana kehidup nanti bisa lihat sendiri. Tapi kita nggak fokus di situ, kita mau lihat skenario hidup saya. Nah itu diklik, nanti muncul gambar yang ketiga, yang kanan itu. Skenario hidup saya. Itu kalau di scroll ke bawah berikutnya, jadi skenario hidup saya. Nah itu kalau di scroll ke bawah, itu ada gambarnya abu-abu tadi ya, itu muncul seperti itu ya. Welly gitu kan, tanggal perubahan terakhir gini. Itu rahasia, tidak saya bagikan. Kita bisa pilih mau skenario kehidupan kita boleh dilihat orang lain atau enggak gitu ya. Itu bisa di scroll lagi, yang tengah itu kalau di scroll lagi itu akan munculnya seperti itu. Ada rumah, ya saya pilih rumah, donasi, mobil dan sebagainya itu nanti bisa diisi teman-teman, itu kan ada tulisan hapus dan ubah. Kalau hapus itu nanti berarti teman-teman hilang, itu dihilang ganti baru gitu. Ya dibangun bangun apa nulis semua, nulis ulang. Tapi kalau ubah itu nanti yang sudah ada, itu untuk mengubah prosentasenya biasanya berapa persen gitu. Nah, itu kalau setiap kotaknya itu ya nanti kan kita bisa milih setiap kotak itu diklik itu akan muncul rincian. Nah, ini
impian saya ya 10 tahun dari sekarang ya, 10 dari sekarang itu saya sudah punya rumah tingkat seluas 1.500 meter dari 3 lantai itu. Saya pengen ada rooftopnya ya, rooftop itu bisa berberkiunan ya malam gitu. Saya suka melihat bintang atau bulan ya, naik pas sumuk-sumuk bisa di atas gitu ya. Ada aktivitas di sana ya. Jadi ada situ, jadi nanti tengah macam-macam ya itu bisa ada ruang yang lebar, ya belum sampai detail gitu. Tapi kalau teman-teman lihat ya di tanah seluas 17.000 meter persegi ya, itu itu gede banget gitu. Tapi di desa masih murah di mungkin jadi tetangganya Bu Ida mungkin atau di Karangpandan di Tawangmangu sana ada masian yang segitu. Saya pengen itu ada di daerah pegunungan, pokoknya yang dingin ya. Di sana ada air matanya, mata airnya ya. Ada mata airnya karena saya pengen itu ada nanti ada danaunya ditampung jadi danau kecil gitu, sekaligus nanti bisa untuk pelihara ikan di sana. Ada bagian pendopo untuk aneka kegiatan. Kalau warga kampung itu mau anaknya belajar nari kah, mau belajar taekwondo atau pencak silat bisa pakai pendopo itu ya supaya berdampak ya nggak eksklusif. Jadi tempat itu nanti bisa dipakai untuk arisan warga gitu ya ada pendoponya. Di bagian belakangnya atau sampingnya itu ada danau mini. Terus ada area yang itu karena 17.000 itu bukan untuk sendiri gitu ya teman-teman itu kan capek itu untuk area perkebunan. Jadi pengen punya gak sekedar sayur mayur tapi juga kebun buah ya. Saya pengen punya kebun pisang, kebun mangga, kebun nangka, durian. Durian, Bu Ida, durian Bu Ida boleh nanti sepuasnya makan Bu Ida kalau saya panen durian musangking gitu ya boleh Bu Ida. Untuk khusus untuk Bu Ida unlimited ya. Gitu. Terus nanti sayur-sayuran bisa nanti kolam ikan, ada jogging trail. Itu saya nggak kelihatan ya. Di situ ada jogging tracknya, ada lapangan. Ya, saya pengen ada lapangan olahraga kayak futsal dan seterusnya. Jadi dibuat detail itu anggarannya sekitar di situ saya buat 7 miliar. Tapi itu nggak bisa di-scroll. Nanti kalau diklik bisa ya. Tapi maksud saya gini teman-teman. Itu kan kalau teman-teman lihat ya sudah ada tahunnya ya. Entah gimana caranya kayaknya mustahil loh sekarang apa buru-buru 1 miliar gitu kan. Masih jauh dari itu. Tetapi ini namanya impian. Kita nggak merugikan siapapun ya. Tapi ini ketolong nanti menolong saya. Kalau hanya dengan apa bisa punya aset seperti ini, mengelola aset seperti ini, sehingga apa kesulitan, capek ini itu tuh jadi nggak kerasa teman-teman gitu. Ya dengan dampak yang bisa disebabkan kan saya kan punya impian punya tempat itu jadi kayak lembaga pelatihan untuk anak-anak berbakat. Nggak sekedar di pengetahuan tetapi mungkin bidang olahraga, bidang seni ya. Seni itu bisa musik lah, tari dan sebagainya. Supaya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kira-kira gitu ya. Sehingga sehingga nggak sekedar punya rumah sendiri tapi juga sekaligus pusat pelatihan di situ. Melatih generasi muda ini supaya benar-benar mereka itu menjadi orang-orang yang berdampak. Nggak cuma untuk Indonesia tapi secara internasional. Nah, wisata juga ada rinciannya masing-masing, tapi waktu nggak mungkin ya. Nanti kepanjangan itu bisa diklik semua ya. Nanti kalau ada yang tertarik secara khusus, nanti saya sharingkan kita bisa Zoom pakai WA apa WA share itu kan saya tunjukkan bisa ya. Oke, berikutnya jelas ya teman-teman. Jadi skenario kehidupan itu seperti GPS ya teman-teman ya. Kita nggak perlu nanti tiba-tiba saya harus ketemu yang tadi 17.000 meter harus ke sana enggak teman-teman. Kita hanya perlu melakukan nanti yang 8 core itu sehari demi sehari ya saya memutuskan untuk ngantor setiap hari ketemu orang memudahkan teman-teman nanti kalau ada member datang itu sudah tahu oh jam sekian Pak Willy pasti ada di kantor gitu ya. Jadi melihat bahwa oke leader komitmen gitu ya. Nggak ke sana ke sini kadang ada kadang nggak ada gitu ya. Kadang ngomongnya atomik kadang ngomongnya yang lain enggak. Jadi pengen konsisten. Ya, udah setiap hari lakukan aja. Apakah setiap hari pasti ada orang yang datang juga enggak? Bu Ida juga sama kan ceritanya. Dulu awal ngadakan Zoom dan sebagainya itu kan nggak semua orang ada. Bahkan sendiri pun ngadain pelatihan ya dia ngomong sendiri gitu. Udah kita jalanin aja sehari demi sehari. Nanti apa kesetiaan kita dalam hal kecil nanti kan akan Tuhan tambahkan dan semakin besar ya. Demikian juga kesuksesan kita nanti. Dari mungkin awalnya kita oke target awal untuk yang jauh tadi. Sementing saya bisa membuat jaringan konsumen yang banyak ya, yang mereka happy beli karena butuh, mereka diedukasi dengan baik bukan karena terpaksa. Nanti dari situ apa? Target pertama yang paling sederhana teman-teman yang belum pernah pairing dulu. Gampang kan? Jadi pairing. Targetkan untuk bisa pairing. Kapan pairingnya? Nah, misalnya 2 bulan lagi kah, sebulan lagi atau silakan ya pairing. Nanti kalau sudah pairing, ini kan kayak baby steps-nya.
Setelah saya bisa pairing, saya akan apa? Mitra bisnis saya supaya kita fokus supaya mereka juga bisa pairing gitu. Jadi jangan hanya diri sendiri. Karena apa? Nek kita bisa membantu satu orang pairing di kiri, satu orang pairing di kanan, kita 2 kali pairing otomatis gitu. Itu kan sederhana kan, kecil. Jadi nggak bisa langsung tadi. Jadi sekarang saya sudah pairing, nanti semakin kalau dulu saya pairing pertama itu setahun. Setelah setahun kemudian baru pairing gitu ya. Ya bersyukur sekarang tim teman-teman yang saya ajarin itu ya mereka juga tentu usahanya lebih keras, lebih komit dari saya sebelumnya dulu. Ya sehingga mereka hanya dalam 3 bulan sudah ada yang pairing ya, terus nanti pairing keduanya sudah dalam 2 bulan dan seterusnya. Jadi kecil seperti itu supaya mereka nanti ngajarin ke generasi berikutnya ataupun member-member mereka semoga lebih cepat lagi gitu. Ya kita melangkahnya gitu setelah kita bisa pairing kan kalau kita apa setiap 2-3 hari pairing itu kan kita sebenarnya sudah sales master gitu ya. Jadi kelihatan, oke saya pairing 2 bulan, oke rutin 2 bulan sekali pairing, tidak apa-apa nanti akhirnya 1,5 bulan gitu, kecil-kecil gitu, akhirnya setiap bulan pairing, sebulan 2 kali, nanti sebulan 3 kali, sebulan 4 kali, berarti kan setiap minggu, gitu terus ya. Nanti seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, kita artinya sudah auto sales master di situ, tanpa harus nembak-nembak dan sebagainya. Jadi kita bisa fokus di sana, fokuslah selalu pada membantu member-member di bawah kita gitu ya, sana. Jadi kayak GPS ya. Oke, berikutnya. Pasti nyampe kok. Nah, nanti ini 2036 ya. Kira-kira begitulah ya, kira-kira ke sana. Kita bisa bayangin Anda pengen tinggal di rumah yang seperti apa suasananya gitu. Bayangin aja, nggak dosa kok gitu, nggak ngerugiin siapapun ya. Jangan melihat kondisi sekarang ya, namanya impian ya. Kita tuh lihat kondisi yang akan datang. Tetapi nanti ini yang menjadi apa? Doa dan menjadi cita-cita kita untuk keluarga. Nggak ada yang salah, kita berani berkeluarga, bertanggung jawab supaya mereka bisa punya hidup yang baik kan, gitu. Bagaimana kondisi kesehatan kita di 10 tahun lagi? Masih bisa naik gunung kah? Bisa olahraga yang ini kah? Atau apa gitu ya. Siapa yang akan kita bantu 10 tahun lagi? Siapa saja? Komunitas apa saja? Gitu. Ya. Sekali lagi di Atomi kita diajar untuk memberi ya. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri gitu. Apa yang Anda miliki? Macam-macam. Bayangkan ya, seperti itu. Terus apa yang ingin Anda wariskan? Gitu. Baik ke keluarga tentu ya, ke komunitas. Apa yang ingin Anda wariskan? Gitu. Kalau tadi saya bayangkan kalau tempat itu gede, maka warga di desa itu tentu akan senang gitu. Ya. Itu kalau Diano ceritanya menyenangkan sekali. Dari sungai mata air itu saya ingin buat generator listrik. Jadi warga di situ nanti bisa saya kasih listrik gratis gitu ya ke sana. Jadi mereka bisa menghemat pengeluarannya. Tidak bayar listrik lagi, mereka bisa beli produk-produk Atomi untuk supaya mereka sehat dan untuk testimoni. Ya, kira-kira gitu. Berarti beranak pinak gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan masing-masing silahkan buat nanti 2036 teman-teman kehidupannya seperti apa. Ya, gitu. Kan tentu di situ anak-anak mungkin sudah ada yang nikah, mungkin teman-teman sudah punya cucu gitu kan. Jadi cucu kalian bisa kira-kira gitu ya, tinggalnya di mana, suruh weekend suruh nginep gitu ya. Kita kirim sopir gitu. Suruh dia datang ke rumah gitu. Buat aja ya, teman-teman gitu. Oke, berikutnya. Ini adalah seorang filsuf yang apa ya? Dia itu mengobrak-abrik tataran-tataran pemikiran yang cenderung kaku selama ini ya. Dia seorang ateis sih teman-teman ya, tetapi pemikirannya ini bagus ya. Friedrich Nietzsche ya. Kalau teman-teman yang suka filsafat, nama ini adalah salah satu punggawa ya yang mengubah apa kondisi di Eropa gitu ya, pola pikir di sana. Dia memberikan satu pernyataan yang sangat kuat gitu ya. Kalau kita itu tahu mengapanya, maka kita dapat menanggung hampir segala hal. Jadi karena kita sudah tahu alasannya. Kenapa kok saya ngatomi gitu. Jadi bukan target-targetnya tok itu, tetapi kita tahu mengapanya. Sebentar, tolong ya, jangan agak tegang. Ya, gitu. Jadi kita mesti ketemu kenapanya. Ya, tadi kan sudah ada ya. Saya kalau pengen punya penghasilan itu tadi ingin memberi orang tua atau tadi ingin menolong orang masyarakat
yang ingin komunitas tertentu yang kita bantu, bagaimana mereka terlepas dari pinjol. Nah, sehingga itu yang akan menjadi drive yang kuat, atau untuk anak, atau untuk keluarga dan sebagainya. Kita mesti ketemu, ya. Jadi itu yang lebih penting, ya, lebih penting. Berikutnya ini. Karena apa, ya? Orang kenapa seringkali gagal gitu kan? Ya mereka sudah punya target tadi Mbak bikinnya bagus ya. Wah kayak rencana impiannya dibuat bagus. Tapi kalau dia nggak punya alasan untuk apa itu semua, ya nanti pasti biasanya akan kalah oleh berbagai macam alasan dan alasan sepele ya, masalah-masalah gitu. Ditolak, nggak ada berapa bulan, berapa tahun nggak dapat bonus dan sebagainya. Ditambah lagi mungkin ada rasa malas, atau ditambah aku punya gaji lebih banyak daripada yang bisa dikasih Atomi. Saya sudah di Atomi 2-3 tahun, cuma segini gajiku sudah masih berapa itu mungkin bisa 10 kali lipat daripada yang dikasih Atomi. Karena kita tidak jelas tadi, makanya akhirnya kita ya sudah membuang banyak waktu sehingga orang gagal, ya gitu. Tapi kalau kita punya alasan yang besar, ya katakanlah gini, kalau misalnya saat ini, dulu saya pernah bekerja di satu perusahaan ya, perusahaan swasta gitu, ya. Kalau saya tetap di situ waktu itu gajinya sudah lumayan ya, 2 digit di sana, ya di situ. Kalaupun saya kerja sampai usia 75 tahun, nggak mungkin sampai 3 digit, ya, sampai ratusan juta itu impossible, ya, di sana nggak mungkin. Itu sudah pergi dari kerja pagi sampai malam, ya. Tapi kalau misalnya saya punya impian yang tadi, awalnya sekarang kan nggak ada. Ya di Atom itu saya masih jauh banget dengan gaji di perusahaan sebelumnya. Jauh pakai banget ya. Jauh pakai beda banget ya ke situ. Tapi karena impian yang besar, sekarang nggak mungkin. Tetapi di Atomi mungkin kalau nanti sudah nggak usah sampai imperial deh, crown aja. Itu sudah mungkin banget ya, satu level di bawahnya itu. 700-800 juta sebulan. Itu mungkin banget. Sehingga ini membuat saya tidak pernah menyesal bahwa dulu saya walaupun waktu itu alasan keluarnya itu bukan karena Atomi ya, tapi ada alasan yang lain ya, bukan karena ada masalah dengan perusahaan juga. Tetapi itu menjadi pelajaran bagi saya nggak apa-apa. Sekarang di Atomi itu masih start small ya, masih jauh dari gaji dulu yang sebelumnya, nggak apa-apa ya. Karena ada impian besar ini menolong saya untuk bisa menggila gitu ya sana. Lalu terus berikutnya. Ya, kenapa gagal ini harus diwaspadai ya? Karena kita kadang nggak punya alasan yang kuat ya terkait dengan tadi Nietzsche tadi. Berikutnya silahkan. Nah ini why yang kuat ya. Saya pengen sehat itu karena saya pengen mantu cucu misalnya gitu. Mau keren kan? Melihat manu cucu menikah. Nah, gitu. Itu keren aja. Nggak cuma bertumbuh tapi bisa nanti ngasih ini nah gitu ya. Gitu bisa misalnya contohnya saya jadi nggak sekedar untuk tujuannya sehat ya saya ingin bebas finansial karena apa saya nggak mau loh nggak enak banget jadi beban untuk anak jadi dapatkan emosinya gitu saya ingin sukses di Atomi karena apa saya bisa memberi dampak bagi banyak keluarga berdampak yang tadi saya ceritakan jadi ini adalah why yang kuat yang tadi itu kan teknis banget ya teman-teman temukan kenapa nggak jalan karena kita nggak bisa punya why-nya. Jadi teman-teman perlu menemukan kenapa kok saya perlu itu. Kalau saya tadi ya, kenapa? Kenapa pengen uang penghasilan segitu? Karena ini, temukan. Jadi jangan cuma pengen punya 50 juta, pengen 10 juta, enggak. Kalau kita nggak perlu ketemu alasan why-nya kenapa kita pengen punya gaji segitu atau penghasilan segitu, itu pasti segera menguap. Tapi kalau kita ketemu, punya itu, beda. Ya, ini akan menjadi kekuatan. Kayak bahan bakarnya, gitu. Ya, oke, berikutnya. Jadi contohnya yang kuat ya itu ya. Jadi di Atomi ya teman-teman kita itu bukan sekedar berbisnis ya, tapi Atomi itu adalah kendaraan ya untuk membawa kita pada tujuan masing-masing tadi. Setiap kita kan beda tentunya ya. 8 areanya nanti beda-beda dan kita pun juga akan terus grow ya itu bisa berubah-ubah kita update setiap bulan. Eh, saya dengar itu bahwa sebenarnya ketika kita SA setiap bulan itu mestinya kita itu memperbarui update. Sudah sampai sejauh atau sedekat apa kita dari target yang bulan lalu kita buat. Gitu ya. Terus terang saya belum bisa disiplin seperti itu ya. Semoga setelah ini juga saya bisa ya teman-teman juga saya ajak. Jadi setiap bulan itu kita bisa mengevaluasi area mana yang sudah kita kerjakan baik-baik. Kalau macet mungkin why kita nggak kuat di situ. Kita temukan why-nya.
supaya kita menemukan nanti kekuatan untuk kita mau melakukan dengan lebih baik lagi. Kita evaluasi lagi gitu. Ya. Tapi itu semua tadi ya sama-sama sih penting ya, kita harus temu tujuannya tadi. Yang 8 langkah 8 area. Ya, jadi tujuan hidup itu akan memberikan kita arah, Atomi itu memberi kita kesempatan. Ya, bersama kita dapat mewujudkan kehidupan yang bermakna. Gitu ya, teman-teman ya. Karena di usia kita sekalian mau kerja apa ya, sulit. Kalau jadi koruptor mah gampang ya kan. Jadi koruptor bisa gitu ya. Tapi kalau kita kerja yang jujur, yang baik, untuk penghasilan 3 digit, apalagi yang 4 digit itu sulit banget ya. Miliar itu kan tidak bisa, sulit ya. Tapi di Atomi itu mungkin, walaupun butuh waktu, karena ini perjalanan jauh gitu. Oke, berikutnya. Ya, sekali lagi kalau kita nggak punya tujuan, teman-teman ikut Atomi itu nggak ada tujuan, ya akan berputar-putar. Tadi sering ke sana sini. Tapi kalau teman-teman tadi punya tujuan, oke, pairing pertama, nanti saya bisa bantu pairing, saya pengen pairing lagi sekaligus, otomatis gini aja, bantu aja teman-teman member kalian yang aktif untuk pairing. Satu di kiri, satu di kanan. Nanti mereka pairing, kita pairing 2 kali gitu kan. Di Atomi keren banget gitu. Jadi itu nanti mulai pairing lah, nanti mulai dapat income, lah itu nanti semua dikonversikan dalam bentuk kesehatan, kebebasan finansial, keluarga kita yang bahagia, berkontribusi dan masa depan dan warisan dan semuanya. Gitu. Akan tercapai satu persatu gitu ya. Baik yang terjadi secara simultan maupun itu nanti secara berurutan gitu. Oke, berikutnya. Tapi sudah hidup kita akan terarah ya gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal. Jadi life scenario itu sudah ada tujuannya. Ya, nanti teman-teman kapan kalau ada kesempatan kita juga belajar tentang tadi nanti saya spill sedikit tentang bagaimana 8 core itu. Itu juga sudah ada di aplikasi ya. Jadi kita sudah punya tujuannya, kita sudah punya why-nya ya. Jadi nanti hariannya itu juga sama Atomi diajarin loh, itu sudah di aplikasi Atomi Shop-nya teman-teman semua gitu. Jadi kita sudah punya tujuannya, kendaraannya itu. Jadi kalau teman-teman selama ini mungkin kenapa nggak nyampe-nyampe ya, Atomi bisa ibaratnya teman-teman mau ke Jakarta, sudah dikasih kendaraannya itu kereta, tapi teman-teman malah nyepeda, ya terus nyalahkan kok nggak nyampe-nyampe. Lah malah pakai sepeda kok. Ya sampai sih, tapi mungkin jadi lebih lama. Padahal kalau 8 core ini teman-teman lakukan, ini bisa menolong kita kayak naik keretanya Atomi. Nyampe itu dalam 7-8 jam bisa nyampe gitu. Jadi ini merupakan perpaduan yang tidak terpisahkan. Ya, 8 core habit. Saya tunjukkan silahkan berikutnya. Ini ya, ini sama tadi diklik depannya sama. Kalau tadi kan diklik di skenario kehidupan, tapi teman-teman kliknya yang di atasnya itu yang ikuti kesuksesan, ya. Ikuti kesuksesan, kliknya di situ. Itu tuh sudah disiapin, ini hari ini Selasa. Saya sudah membaca 8 itu apa? Membaca, nonton videonya Mr. Park atau videonya kan banyak banget tuh. Video produk kah, video leader sharing kah, video skenario kehidupan. Teman-teman nonton lah, sempetin sehari 1. Belum. Ini back dulu. Nah, oke. Tontonlah videonya banyak ya. Cobalah itu. Yes sih, ada yang suka nonton drama Korea karena lebih dapat feelingnya. Sekali lagi ingat-ingat ya teman-teman ya. Itu kan feelingnya itu apa? Isinya apa? Drama-drama itu kan seringkali kan CEO yang menyamar lah, putri yang menyamar lah, pangeran menyamar lah, dan sebagainya. Kita tuh dibuat mabuk, jadi kebanjiran dopamin yang nggak real. Dan kita kecanduan itu akhirnya hidup yang sebenarnya real malah nggak jadi real, nggak nyata gitu. Perlahan-lahan kita dibuat gitu, nyawa kita kasih ke pembuat produsernya, mereka dapat untung. Ya kenapa Dracin itu berkembang luar biasa, karena apa? Banyak penyembahnya, orang yang ngasih nyawa, teman-teman nonton itu tuh nyerahin nyawa loh. Ya, pikiran kalau saya salah abaikan, tapi kalau saya benar teman-teman segera ganti ya. Kita menghabiskan sehari 24 jam, dikasih Tuhan 24 jam. Teman-teman nonton 2 jam itu berarti 1/12. Ya, 1/12 hidup. Jadi nih teman-teman tadi kelerengnya itu ya, sebulan habis hanya untuk nonton dalam setahun. Dibuang gitu aja. Kelerengnya kan tadi ada tinggal 300 kan. Dibuang satu hanya untuk nonton. Ya kalau teman-teman oke ya nggak apa-apa. Tapi tahukah bahwa
mereka bisa membuat sedemikian rupa memainkan emosi penonton karena apa? Ya itu mereka dapat bayaran laku dari AdSense-nya maupun dari berlangganan dan sebagainya. Di beberapa dijadikan untuk malware, tumpangan malware gitu. Eman-eman. Mendingan nonton videonya ini, Mister Pak. Ngulang-ngulang, enggak apa-apa. Sesuatu yang baik. Sehingga kita semakin terarah nih gitu ya. Kita bisa mengikuti pertemuan seperti sekarang ya. Kadang temanya sama di bulan ini, enggak apa-apa ya. Karena selalu dapat ya. Kadang sharing-sharing yang ke sana sini itu juga memberikan kita oh iya bisa gini ya, bisa gitu ya gitu. Lalu gunakan produk jelas karena kita nggak nyales, itu membuat kita itu pede. Ya, auranya ataupun kata-kata kita itu tidak hampa karena apa? Bukan omong-omong karena kita pakai gitu. Apalagi kalau kalau apa? Orang lihat gitu. Saya kan setelah pakai The Fame ini banyak orang semakin melihat. Kamu beberapa hari yang lalu bilang kayak kulit bayi. Saya geli sekali dia ngomong gitu. Kulitnya Pak Willy halus kayak kulit bayi. Mungkin kalau cewek dilem gitu seneng ya, nah cowok tuh risih gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa karena dia pakai ya yang ibu-ibu bilang gitu, kulitnya kayak kulit bayi karena family itu kan menjadi walaupun saya tidak pengen sebenarnya menjual muka saya ini karena saya pakai itu sudah otomatis jadi alat promosi gitu ya ke sana. Jadi teman-teman bisa pakai aja yang teman-teman happy sesuai budget tentunya ya. Pakai aja kalau hanya sukanya vitamin C ya bisa. Pakai odolnya tak juga bisa. Bu Ida itu ternyata juga bisa ya trademarknya sebagai hanya pengguna odol jadi Ida Odolwati itu juga bisa. Ya 19 ribuan kan itu harganya bisa kok di Atomi gitu. Pakai produknya. Lalu jadi setiap hari itu kita centangin nanti sudah ada prosentasenya akan muncul sendiri itu teman-teman. STP itu show the plan. Show the plan itu kita cerita ya ke teman. Entah cerita itu untuk latihan, cerita untuk ya member baru, untuk orang yang tertarik dengan bisnisnya. Ya bedanya dengan sharing ke konsumen itu kalau sharing ke konsumen itu tentang produk kita cerita manfaat produknya. So the plan itu tentang bisnisnya sana. Konsultasi dengan sponsor kalau diperlukan ya teman-teman tentu punya sponsor ya cerita ya kendala kesulitan atau apa gitu silahkan. Itu kalau teman-teman misalnya bisa separuh aja setiap hari 50% itu udah bagus banget ya. Ini kan 8 ya. Terus membangun kepercayaan itu terkait dengan attitude teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dikenal sebagai atomian, lalu teman-teman nanti nawarkan produk yang bukan atomi, itu sudah orang melihat, oh boleh ya ke sana ke sini, nggak apa. Sebenarnya kan nggak ada larang apalagi yang belum mastership. Tapi jadi orang melihat kita itu identitasnya itu sebenarnya dia itu bisnis apa sih gitu kan. Palu gada gitu ya. Dia pun juga palu gada. Dari namanya palu gada ya tentu nggak bisa fokus kan, nggak bisa tajam. Karena apa? Ya nanti sebentar ke Atomi lah, sebentar ke Atome kah, sebentar ke yang lain lah, ini itu gitu. Tiba-tiba nanti jualan ini, jualan itu dan sebagainya, nggak fokus. Sehingga kita nggak bisa dilihat sebagai figur leader yang baik. Maupun apa membangun kepercayaan nggak sekedar tentang komitmen kita di situ, tetapi ketika member nanti nitip ini ya, ketika mereka kita minta bantuan ini dan itu ya, ketika mereka berharap ke kita, kitanya malah mundur, kitanya malah kendor ya, mereka yang ngasih motivasi itu sudah sesuatu yang keliru teman-teman. Jadi membangun kepercayaan itu kita sebagai pemimpin ya harus tetap selalu berdiri satu depan ya, setidaknya satu langkah di depan mereka. Baik itu komitmen kita, cara kita ngomong, perhatian kita yang apa melayani dengan kerendahan hatinya itu benar-benar kita juga harus tunjukkan sungguh-sungguh sehingga member itu semakin hari semakin percaya gitu loh. Kita tidak menyalahgunakan kepercayaan mereka. Apalagi itu ya, di sini ada Bu Anata ya, waktu itu pernah juga sampai nyopotin member gitu ya, dipindahin hanya untuk supaya kita pairingnya apa seimbang. Wah, itu nggak baik banget itu ya. Termasuk bahkan ya kalau misalnya ada teman kita ya entah sengaja atau nggak sengaja, terus membernya malah belajar sama kita dan sebagainya, ya sudah nggak apa-apa kita ajarin aja gitu. Jadi kita itu bisa dipercaya nggak sekedar oleh orang-orang yang ada di grup kita, tapi kita bisa dipercaya oleh sponsor-sponsor kita satu grup, maupun kita juga bisa dipercaya oleh crossline kita. Kan sponsor kita seperti Bu Ida gitu ya, itu kan nenek moyang kita gitu kan. Tapi di sini kan ada dari grup macam-macam gitu kan. Kita tuh bisa membangun kepercayaan nggak sekedar di situ, kita bisa dipercaya nanti dari grup lain.
Kan di bawah Bu Ida ada Bu Anata, nanti ada SM-nya kan banyak tuh, dari Bu Lina dan sebagainya. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya, itu juga akan bagus menjadi teladan untuk siapa? Menjadi teladan yang untuk apa? Member-member kita, bahwa kita tuh nggak eksklusif, nggak paranoid gitu loh. Nggak paranoid hanya mau ngajari member itu gitu. Gitu. Nggak eksklusif gitu. Kita inklusif, nggak apa-apa kita ngajarin siapa, berkat yang Tuhan yang ngatur kok. Gitu. Jadi kita pede gitu. Pede. Jadi nggak takut nanti kalau anu memberku di ini. Kalau nggak salah Bu Ida juga yang ngajarin ya. Kalau sampai ada member kita tuh pindah ke jaringan yang orang lain, berarti kan harusnya kita introspeksi. Dan saya setuju dengan itu. Mungkin saya kurang memperhatikan dia. Mungkin juga di tempat saya, di grup saya, dia malah nggak bisa seberhasil kalau dia dipimpin di tempat lain. Misalnya di tempatnya Bu Vera kah, atau mungkin di Bu Priska. Kalau dia bisa ternyata lebih baik di sana, ya kenapa tidak? Gitu. Dia bisa diberkati Tuhan lebih lagi di sana. Ya, kenapa harus saya pertahankan di tempat saya? Ya, jadi kita bisa membangun kepercayaan kepada tim, kepada yang tim sponsor, tim di bawah maupun ke tim yang lain. Itu dicek aja. Jadi kalau seperti sekarang saya dipercaya untuk menyampaikan ini kan berarti cek ya, membangun kepercayaannya itu kan saya bisa cek di sini. Dikasih kesempatan oleh Bu Ida untuk ngomong di grup-grup yang lain gitu. Ya, teman-teman nanti juga jangan puas cuma jadi pendengar, nanti juga bisa ngajar gitu. Oke, saya kira ini dulu. Silahkan. Ini habis ya. Diklik sudah habis ya pastinya. Iya, sudah 29. Oke, terima kasih Selo. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke Bu Wicu. Ya. Terima kasih Pak Willy, penjabarannya luar biasa, panjang lebar sekali. Iya. Nah, nah, ini teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, bisa langsung dengan pakarnya Pak Willy ini. Ya. Bukan pakar ya, kita belajar. Saya juga masih belepotan kok, tenang aja teman-teman. Yang ekor itu setiap hari itu harusnya gampang banget ya. Tapi belum bisa setiap hari ya. Oke, silahkan. Ya, ya silakan teman-teman. Kak Willy tanya yang 8 core tadi karena nggak ada 1, 2, 3-nya jadi nyatetnya bingung dengerin cerita. Yang 8 core. Habit ya, yang pertama kan membaca, terus Oh, nonton video. ya. 3, Yang ketiga itu sebenarnya nggak hafal. Ada show the plan ya, ada ditayangin lagi aja. Ada show the plan, ada kita membangun kepercayaan, terus nonton video. Sudah ya, tadi nonton video, baca konsultasi dengan buku. sponsor. Konsultasi dengan sponsor. Boleh boleh ditayangkan itu di handphone ada sih. Bentar. Di handphone tadi bisa masuk di aplikasi, menu, dibuka di situ aja. Itu sebenarnya nggak dicatat nggak apa-apa karena di handphone ada itu Bu Priska. Bagian apa? Tadi yang saya tunjukkan. Jadi, Yang terakhir. oh tadi terlalu cepat ya. Saya kadang karena banyak sih. Yang terakhir ya. Selo bisa ditunjukkan nggak Selo? Sebentar. Atau saya yang share ya. Eh, nah ini sudah bisa keluar. Nggak tunjukin. Oh nggak bisa. Ini nggak bisa share. Halo, ya Om. Oh, Selo bisa tolong ditampilin yang 8 core. Tadi yang coba bentar. di share lagi. Yang halaman terakhir ya? 2 halaman terakhir. Oh, oke, bentar Om. 8 inti bulanan. Saya bacakan Pak Willy. Yang ngikutin pertemuan menggunakan produk. Ya. Membaca, menonton video, mengikuti pertemuan, menggunakan produk, STP, share konsumen. Di Zoom bisa nggak ini Selo? Oh, bentar. Itu ini. Oh ya bisa. Nah itu Bu Priska. Itu Nek di atas ada tulisan tips untuk menulis daftar inti. Oh dikecilin lagi Selo supaya saya bisa tunjukin. Jadi itu masuknya itu tadi masuk yang di My Office. Ya.
Dikliknya di situ, masuk di menu, nanti My Office dulu, terus menu, nanti terus ketemu ini, pilih yang di My Office itu, di kanan atas itu. Tapi milihnya yang 8 inti bulanan saya. Kalau tadi skenario kehidupan kan yang di bawah itu Bu Priska. Kalau teman-teman tekan yang jadwal, itu nanti akan muncul ODS sepanjang bulan Juni itu muncul. Gitu. Silakan diklik-klik-klik gitu ya. Jadi sudah keren banget. Saya baru ketemu lihat perusahaan yang sudah mikirin sampai segininya di satu aplikasi dan itu gratis. Karena Mr. Park pengen banget semua member Atom itu sukses. Jadi ilmunya itu semua sudah dikasih dan ini 8 inti bulanan maupun skenario kehidupan itu sudah diambil berdasarkan pengalaman para Imperial Master Atomi yang awal-awal dulu. Karena tujuan Mr. Park pengen sebanyak mungkin orang jadi Imperial Master. Gitu. Gitu, Bu Priska. Ya, thank you Pak Willy. Ya, Thank you. ketemu ya di handphone. Dilihat. Coba dibuka di handphonenya. Belum tak buka nanti aja. Nah, ini Oh masih ya, depan. oke. Ada lagi? Pak Willy, itu yang show the plan STP itu show the plan tadi sudah dijelaskan, cuma rada lupa nih Pak Willy. So the plan itu kita cerita tadi bahwa misalnya gini nek untuk yang masih awal, so the plan itu bahwa ini tuh adalah bisnis platform. Biasanya kita belanja di di Alfamart, Indomaret, minimarket terdekat itu kita nggak dapat apa-apa. Di Atom itu kita dapat poin dan poin itu nanti bisa menghasilkan keuntungan. Gitu. Itu yang sederhana banget. Lu piye caranya dapat keuntungan? Nah, itu nanti mulai dalam. Nah, kita nanti tinggal kalau pengen dapat keuntungan kita cerita-cerita saja. Kayak sesederhana misalnya kita ada tetangga kita tiba-tiba ngubungin dia mau jual tanah atau jual mobil. Kita bantu jualkan, kita dapat komisi kan. Nah, di Atomic itu bukan kita yang jualan tanahnya, bukan kita jualan mobil, bukan kita yang jualan Atomi. Karena apa? Saya beli beli apa foam cleanser 126, Bu Wicu beli juga 126, kira-kira gitu. Itu mulai dalam lagi. Kalau nanti dia tertarik lagi, apalagi dia mungkin orang multi levelan, nah itu nanti akan ya itu datang ke pertemuan. Jadi itu semua termasuk show the plan. Jadi kita nggak ngomong produknya, tetapi ngomong bahwa ini peluang bisnis loh. Tapi sekali lagi lihat orangnya ya, gitu. Nah teman-teman baru tahap awal ketemu tipe konsumen orang kaya gitu, dan sementara mungkin secara ekonomi kita berada jauh di bawahnya dia, nggak usah ngomong bisnis deh ke dia. Nanti dia mikirnya malah lu aja mau ngajak ngebisnis, lu aja kayak gitu-gitu. Mungkin dia nggak ngomong sih, tapi itu biasanya mental, ya biasanya mental. Jadi kalau yang kita ngomong bisnis ke Atomi itu bisa jadi orang yang satu level yang sama-sama gitu ya, dan dia memang butuh. Kalau enggak, kita masuk melalui produk. Jadi buat orang atau orang-orang itu ya teman-teman kita itu happy dengan produknya dulu. Jadi nggak salah. Kita mau nawarin konglomerat manapun kalau kita punya misalnya tadi ya durian, tempat durian atau soto yang enak di Jogja gitu ya, kan nggak masalah gitu. Karena kita nggak berbisnis. Kalau dia senang di situ akhirnya jadi pelanggan, ya sudah itu urusan dia gitu. Kira-kira sesederhana itu. Cuma bedanya dia atau minat dia suka jadi pelanggan di situ, kita dapat komisi. Tapi nek kita sudah ngajakin dia bisnis, Pak yuk bikin soto ini. Dia udah punya usaha yang lain, ngapain aku harus usaha soto gitu. Gitu lah. Ya itu show the plan gitu. Makanya di show the plan itu nggak setiap hari ada. Tetapi kalau misalnya mau berserang dan ketemunya seperti itu ya monggo. Tapi itu sebenarnya nggak setiap hari. Nek. Saya nggak bisa setiap hari. Karena awal-awal dulu selalu ketemu orang saya cerita tentang bisnisnya banyak yang mental. Karena kan belum yakin, belum lihat. Apalagi saya belum kayak Bu Ida ya, income-nya itu belum bisa ditunjukkan untuk membuktikan gitu loh. Wong yang kayak Bu Ida aja orang bisa tunjukkan income bulanannya puluhan juta aja orang kadang nggak yakin. Karena tadi banyak orang itu sudah close minded gitu. Sudah merasa dengan gaji 10-20 juta itu sudah top banget gitu. Tadi karena mereka nggak lihat ke depan bahwa suatu waktu mereka tadi bisa tiba-tiba sakit ataupun ada masalah. Itu suatu plan terkait dengan marketing plan, peluang usaha. Gitu. Kalau cerita ke konsumen, yang berarti yang ke-6 tadi itu
cerita pengalaman kita menggunakan produk. Atau mungkin kalau dia cerita, tahu kita Atomi banyak produk-produk yang menunjang kesehatan ya, membantu proses penyembuhan ya. Ya itu tadi kita bantu nanya kan Bu, nanya di grup, ini ada yang sakit lutut umur sekian, gitu. Diagnosa dokternya artritis atau apa, bisa ada yang bantu nggak? Nah, pertama yang kita udah diajari Bu Ida atau kita bisa masuk sekarang ada ChatGPT, kita tanya produk Atomi apa yang bisa bagus untuk artritis gitu ya, gitu. Atau untuk apa gitu muncul kok bisa gitu. Kita cross check juga nanti dengan apa di Halodoc dan sebagainya di Google juga bisa gitu. Nah, itu kita tentang cerita ke konsumen. Nek konsultasi dengan sponsor ya kalau bisa setiap hari ya nggak apa-apa, nggak setiap hari juga nggak apa-apa, gitu. Nggak harus penuh semua. Tapi untuk yang jelas kalau saya sendiri itu setiap hari itu susah banget itu. Kadang di rapel-rapel kadang lupa, karena nggak langsung dikerjakan lupa itu yang 8 langkah itu. Oke, ada lagi? Ya, berarti pengertiannya yang dulu saya kerjain ini salah. Show the plan itu maksudnya follow up member. Nah, follow up apa? Tentang follow up produk atau follow up bisnisnya? Mencari member. Oh, mencari member. Sekarang sih sebaiknya sih kita lihat untuk mencari konsumen sih, untuk jadiin member gitu. Itu kalau itu sharing ke konsumen. Ya, nanti kalau dia konsumennya itu dia tertarik bisnisnya, ya dia cerita itu jadi show the plan. Jadi beda. Kalau kita ketemu misalnya tanya Bu Wicu, ada kerjaan apa sih? Ponakanku ini udah lama nganggur ya atau korban PHK ini, bojoku korban PHK, golek ke gawean dong gitu. Nah, itu yuk kita ke Atomi aja. Perusahaan Korea. Nah, itu kita show the plan. Nah, dari awal dia sudah memang butuh uang, BU ceritanya gitu, kita bisa langsung masuk bisnisnya. Tapi kalau enggak, jangan teman-teman. Seringkali, ya mungkin ada sih, tetapi kok menurut saya jarang ya. Jarang. Jadi malah mental nanti. Karena mereka sudah nggak butuh. Tapi kalau produk kan beda. Kita cerita kayak tadi. Kayak kemarin ya, saya kan kemarin pulang ya. Malam itu dari rumah sakit, itu adik saya ngajak kare. Gitu. Warungnya buka sore gitu. Saya sampai di warung itu jam 10:30 kalau nggak salah. Tambah malam tambah rame. Tapi enak itu benar-benar karirnya enak, kental gitu. Wah, murah lagi. Sak mangkok 10.000 di Kartosuro kan. Enak. Nah, saya cerita gini ke teman-teman semua karena saya punya pengalaman itu. Saya nggak perlu mikir bikin ini. Nanti teman-teman pakai Kartosuro mesti tanya ke saya. Nah, kalau kebetulan suka karenya ya. Sebelandi itu gitu ya. Wah, itu perapatan Kartosuro ke utara sedikit. Enak banget. Kental gitu. Untung saya bawa omega 3 jadi agak nggak takut. Jadi setelah minum itu omega 3 hajar maksudnya. Karena bener-bener karenya tuh kental banget, enak teman. Nah, sesederhana itu cerita tentang apa ke konsumen. Makanya kita nggak mencintai produk Atomi jadi agak susah di Atomi. Pilih cari salah satu, mau koyok lah silahkan ya, mau apapun silahkan gitu. Semakin banyak kita menemukan yang kita sukai, kita akan cerita. Kalau ada yang nggak cocok ya sudah, memang mungkin di situ nggak harus semua gini, nggak semua produk Atomi itu kita bisa cocok semua loh, ya. Yaitu khususnya mungkin istri saya itu yang kulitnya sangat sensitif. Kan dia nggak mungkin bisa cerita yang macam-macam ya. Dia nggak bisa pakai apa yang peeling gel, ya nggak mungkin gitu ya. Tapi kan masih ada produk yang lain. Sekali lagi, asal kita punya satu atau dua produk, kalau bisa sih 10 lah. Itu akan menolong kita untuk cerita kemana-mana sih gitu. Gitu. Itu nek teman-teman yang ikut 100% atomian, ya akan kelihatan gini. Kalau itu kan ada yang what is in my bag gitu kan. Nah, itu kelihatan. Kalau teman-teman benar-benar cinta produk Atomi, minimal 5 itu ada. Entah nanti sunscreen-nya lah, atau lip balm-nya itu, lip treatment-nya lah, ya. Sunscreen itu ada kopi, ada kemana-mana. Nah, itu di tas saya itu banyak banget isinya, teman-teman. Gitu. Kalau itu enggak ada, teman-teman masih ngitung-hitungan dan sebagainya, sulit. Ya, sulit ya. Atomi akan sulit. Jadi akhirnya kayak kerja biasa. Jadi bukan kita nggak mencintai Atomi. Tapi kalau teman-teman sudah mencintai itu menjadi gaya hidup,
Itu nanti ngalir gitu aja. Cuma gara-gara ini ya, saya gara-gara nggak biasa cerita itu, jadi sampai sekarang ini saya harus belajar. Harusnya itu kan update status. Padahal saya setiap kali update status itu minimal itu 100 orang mesti nonton status saya. Cuman saya itu nggak biasa, apalagi foto pakai muka saya sendiri gitu tuh rasanya risih banget gitu ya. Ini harus keluar keluar dari zona nyaman ini nggak gampang teman-teman. Sajane ya padahal setiap kali update itu biasanya ada yang ngasih like, ada yang tanya harga dan sebagainya loh. Cuman ya nggak rutin gitu. Ya. Padahal Willy, enak banget. Willy, Iya, cuman gimana butuh sih? bertobat aja, Pak. Bukan keluar dari zona nyaman, bertobat. Iya Bu Priska, setuju Bu. Saya itu sudah dalam pikiran tuh pikir, oke Facebook saya itu kan sudah hampir 5.000 toh, jadi sudah nolak-nolak orang minta persahabatan gitu ya. Jadi kan enak banget toh. Setiap kali acara di mana itu tinggal tak update gitu. Tapi ya itu tadi kok rasanya itu nek sesuatu yang itu nggak terbiasa gitu loh. Membagikan itu ke umum gitu masih belum terbiasa. Ya mungkin harus keluar dari zona nyaman nih gitu. Padahal enak banget setiap pagi kan jelas bangun pagi saya spirulina 2. Saya kan intermittent itu pasti ya, intermittent itu. Nanti siang pasti itu pas makan makan siang itu siang sore itu pasti pagi ya. Sorry, nanti malah product knowledge banyak sih. Mulai dari saya pakai The Fame tahu sendiri ada berapa macam ya. Setiap malam ini nanti sebentar lagi evening care apa deep cleanser. Udah deep cleanser Senin Kamis saya pakai peeling gel sama peel off mask. Kalau rajin peel off masknya gitu. Samponya ya sudah pakai itu semua. Udah tinggal nanti ketemu aja orang lihat ketemu konteksnya mana gitu. Oke, kalau kalau bisa pertanyaannya kembali ke yang ini, ke yang tadi live skenario. Nanti kalau perlu ya kita ngomongin yang 8 langkah itu juga boleh sih, supaya lebih ngulik di sana. Tapi itu lebih workshop sih ya nanti. Itu tidak akan bisa dikerjakan kalau tadi teman-teman nggak punya tujuan. Tapi teman-teman punya tujuan kalau nggak ngerjain 8 core itu juga nggak jalan karena itu kendaraannya gitu. Bolak-balik gitu. Teman-teman hanya punya kendaraan nggak ada punya tujuan akhirnya kan muter-muter. Maka tujuannya itu penting, tapi nanti ngerjainnya bertahap itu rutin. Kerjain aja 8 core itu. Udah. Wes nggak usah pakai perasaan-perasaan, udah ini sudah perasaannya sudah selesai, tadi dapat di cita-cita, sekarang jalanin aja. Gitu. Jalanin aja gitu. Udah, setiap hari cek 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 gitu. Udah. Sudah ada di handphone kita semua. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada, saya tanya lagi boleh Pak. Boleh. Itu mengukurnya gimana ya Pak? Kan ada titik-titik gitu ya, 10%, 20%. Kan kita bermimpi gitu, oh tahu ini sudah tahu, oh 10%. Oh sudah tahu ini sudah meningkat 20%. Oh ya. Nah, karena gini, pertanyaannya bagus ya. Karena kalau yang tadi di punya saya, itu kan masih 10% sebenarnya nggak ada. Dengan aset 7 miliar senilai itu kan jauh banget Masian. 1% aja mungkin belum ada gitu kan. Tapi ada yang bisa kelihatan misalnya contoh yang untuk tadi yang untuk ke lingkungan itu kan di tempat saya itu ada. Itu nanti Desember nanti saya mesti sudah bisa kan guru honorer itu setahu saya itu kan rata-rata gajinya setiap bulan itu kadang 300 sampai 500.000. 300 lah, 300.000. Nah, Desember saya pengen ada 2 orang. Saya bisa ngasih 2 orang guru honorer. Desember. Desember tahun ini. Jadi saya menyisihkan 200.000 untuk 2 orang. Nanti, nanti tak tambahin yang di situ nanti kalau Juni tahun depan saya pengen nambah jadi ada 5 orang. Desember tahun depannya lagi 10 orang. Gitu. Nah, kalau itu nanti saya buat yang sekarang ini 2 orang, berarti nek saya sudah bisa langsung nanti pas di bulan Desember, itu saya bisa langsung sudah tercover ya itu sudah langsung 100%.
Tapi nek misalnya di bulan Desember nanti itu kira-kira kok wah kok nggak bisa ya, ternyata kebutuhannya banyak atau apa mungkin saya nggak bisa penghasilannya dari Atomi nggak bisa segitu. Ternyata sampai Desember saya hanya bisa 1 orang. Ya sudah berarti itu 50%. Atau kalau mungkin lebih sepi lagi atau terpakai misalnya ternyata uangnya kepakai untuk yang lain gitu ya, nggak memungkinkan ya itu tetap di 10% gitu. Jadi nek itu sudah 100% saatnya kita ganti. Kita upgrade. Berarti target saya tak ganti bulannya Juni 2027 5 orang gitu. Jadi maju lagi, selalu itu berubah. Suatu saat apakah harus guru terus? Enggak. Bisa juga itu kan selain donasi nanti misalnya kita yang lain itu kan untuk alam ya kita mungkin jadi volunteer. Bisa kita ganti volunteer di apa gitu. Jelas ya. Nah, yang tadi yang itu besar, tapi nek misalnya mau beli motor, harganya berapa, tahun berapa, ya misalnya tahun depan, Juni tahun depan mau beli motor Vario, Vario itu saya nggak tahu berapa, katakanlah Vario yang tipe tertentu, katakanlah yang 25 juta, ya kita nabung, sudah ditabung. 25 juta, nah itu tahun depan setahun mungkin dalam setengah tahun kita sudah mulai nabung, nabung 500, 500, 500, 500, itu kan kelihatan, angkanya itu kita bisa lihat di situ. Kalau itu harganya 25 juta, berarti kan dalam setahun, berarti sebulan kan nabung 2 jutaan. Gitu. Berarti nek sudah 10 bulan, udah lumayan. Itu nambahnya di situ nanti. Kotaknya apa, itu persentasenya nambah di situ. Oh, untuk bodi vario. Sehingga pas Juni tahun depan tercapai, oke kita nanti bikin cita-cita yang lain lagi. Oke, vario sudah dapat, nggak perlu lagi, kita ganti yang bagian itu. Mobil mungkin. Nah, kita mulai berani dapat itu gitu. Itu mobil itu saya buatnya itu di sini teman-teman bisa lihat ya Pak Mike Suryadi itu kan bagus juga menjelaskan tentang jauh lebih bagus dari saya jelasinnya tentang life skenario. Dia bilang mobilnya dia waktu itu dia tunjukkan dia kan pengen punya rumah yang di kota gitu ya supaya tempat kerja di Kanada sana. Dia mobil itu diajar. Jadi nek bikin bikin cita-cita itu jangan yang tanggung-tanggung gitu. Maka dari itu saya tuh enggak pernah punya pengen itu mobil ya pokoknya fungsional ya. Tapi sejak nonton video itu jadi oke deh. Saya pengen punya, saya sudah mulai tapi belum sampai tak kejar gimana. Misalnya gitu ya. Nanti itu cepat atau lambat goalnya kalau saya punya mobil saya pengen punya BMW yang apa yang seri 1i3. Ya, itu mobil BMW yang listrik gitu. Harganya 1,2 M di Indonesia. Segitu. Tapi itu tak buat nanti kalau nggak salah di tahun 2030. 2030 sana. Untuk apa? Bukan untuk flexing, bukan untuk apa. Salah satunya untuk membuktikan juga bahwa ini benar loh, life scenario itu it works gitu. Jadi sudah, kenapa listrik? Karena apa? Sudah nggak mikir lagi BBM mau Pertamax mau gini-gini, sudah pakai listrik aja. Apalagi nanti kalau terkait dengan cita-cita saya bisa bikin membangun tenaga listrik sendiri, itu berarti kan gratis. Gitu. Kenapa BMW? Karena nggak tahu suka aja gitu loh mobil itu. Jadi standar keamanannya itu bagus banget. Gitu. Safety banget. Diperkirakan banget misalnya gitu. Gitu Berarti sih. berarti life scenario itu hidup ya, bisa berubah-ubah ya. Oh iya, bisa. Makanya tadi saya bilang, seharusnya setiap bulan sekali kita datang SA itu kita ngupdate. Kan setiap kita mesti dikasih itu. Siapapun dikasih lagi skenario itu. Supaya kita bisa tahu sudah sejauh atau sedekat apa gitu. Atau kalau ada yang perlu diganti, baru ketemu nih, terinspirasi. Oh gini gitu, diganti tidak apa-apa. Jadi yang penting tujuan kita tuh ada arahnya. Kalau kita nggak ada arahnya kayak tadi, kita akan tadi punya mobil, naik mobil nggak tahu harus kemana. Menghabiskan banyak waktu. Hingga kalau diajak ke sini, diajak ke situ. Kayak anak-anak itu loh. Anak-anak itu misalnya masih kecil, umur 5 tahun itu kalau suruh beli kayak apa di warung gitu ya. Itu ngerti-ngerti di tengah lagi keluar pagar misalnya gitu. Atau diajak main atau lihat ada
kelinci ucul ya lali dia. Duitnya taruh mana gitu. Wah, ada topeng monyet ya dia lupa akhirnya. Nah, karena anak-anak memang belum tahu ya, memorinya masih seperti itu. Nah, kita dalam hal merencanakan masa depan itu seringkali masih anak-anak gitu. Ke sana sini gitu. Nanti ada apa ikut gitu. Jadi nggak fokus. Padahal ini jelas sudah ada hasilnya kan. Di sekeliling kita juga ada. Kita sendiri sebagian sudah pairing, tahu ini ada duitnya beneran. Cuma tinggal gedein kapasitasnya aja. Kita melatih leader-leader di grup kita supaya kita tinggal niru. Bu Ida juga pengen kita semua jadi Diamond Master. Ya, Juli nanti kan Bu Ida mau jadi Diamond Master, naik ngejar untuk Sharon Rose butuh 4 Diamond Master. Artinya dari 4 Diamond Master perlu ada 16 Sales Master yang qualified di akhir Juli. Ya udah kita kejar aja itu. Kalau kita pengen jadi Sales Master kan kita perlu punya 2 SSM di kiri, 2 SSM di kanan. Bantu aja mereka. SSM itu kan berarti 3 hari sekali pairing. 1,5, ya kan? Dalam 15 hari kerja. 15 hari, iya. Jadi dalam 15 hari dia 5 kali pairing. 5 kali pairing. Kita punya 2 orang yang seperti itu di kiri, 2 orang di kita SSM, kita jadi SM. Berarti kita membesarkan why, ya Pak Willy. Ya, tapi Paling penting. ya, why besar itu kalau kita bisa clear, jelas mimpinya, tambahin itu. Jadi mimpi tok atau why tok, tapi nggak ada bentuk wujudnya juga bingung. Saya ingin berguna bagi nusa dan bangsa sampai nangis-nangis terharu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu apa wujudnya itu nggak bisa, nggak real kan? Akhirnya bingung, energi yang sebesar ini untuk apa gitu? Karena nggak tahu petanya. Nah, di Atomi kan diajari. Jadi 2 ini Petanya, penting. Gimana? petanya pakai life scenario. Ya, wujudnya di situ. Kalau nggak dapat feelingnya, ganti aja yang kita dapat feelingnya apa. Untuk latihan-latihan kecil dulu kan nggak apa-apa. Yang penting kita kan nggak merugikan siapapun di sini. Tapi kita dapat feelingnya gitu. Sederhana misalnya yang kecil, contoh yang terpikir, saya pengen bisa berikan makanan untuk kucing. Nah, misalnya gitu ya. Kucing liar gitu ya. Nah, itu harganya berapa? Rutin. Nah, sebelum komitmen yang lebih besar gitu. Oh, ternyata bisa ya menyisihkan. Nanti pairing pertama tak ambil untuk kasih makan kucing atau apa gitu. Bisa. Mr. Park selalu mengajarkan bahwa ketika kita penghasilan berapapun, misalnya kita ambil sebagian untuk memberi. Sehingga ketika itu penghasilan kita semakin besar, kita nggak merasa berat. Gitu. Jadi jangan berpikir, wah kan saya baru pairing pertama, apalagi pairing yang masih 200 gitu ya. Jadi 200 misalnya kita sudah punya keyakinan, oke saya pengen selalu memberi 5% atau 2% dari penghasilan itu, ya sudah merem. Nah 200.000, 2%-nya kan berarti berapa? 2.000 ya? 200.000, 10.000, 20.000, 4.000 ya. Ya udah 4.000 itu kita pakai tabung lah untuk apa, atau dikasih orang ke langsung. Nanti kita sudah 600.000, nambah lagi gitu. Oke, ada lagi. Menjawab ya? Iya Pak Willy, makasih. Teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya. Waktunya udah dekat juga Pak Willy. Ya. Oke, mungkin bisa di kalau Bu ada. Ida, Bu Ida barangkali ada masukan ya, dari tadi belum ketemu Bu Ida. Udah meeting, ada Oh, meeting meeting. dengan sponsor Korea. Ah iya, Jadi oke. dia tadi udah bilang jam 9 ada meeting. Oke. Ya teman-teman, bagaimana? Apa kita sudahi saja Zoom-nya kali ini? Jadi sudah mengerti semua ya. Utamakan kita mencari why kita. Mengapa kita mau kerjakan ini itu di Atomi. Dan setelah itu kita jabarkan di life scenario untuk untuk bisa terukur
tujuan kita dalam mencapai impian kita. Mungkin seperti itu aja, teman-teman. Kita tutup aja. Sebelumnya ada Bentar, absen sebentar. apa ini? Tadi agak kebalik ya. Jadi gini Oh, teman-teman, kebalik. yang bayinya itu bukan bayi dulu. Ya. Oh, Jadi kita bikin yang 8 area itu, lalu kita dapetin cari emosinya. Kenapa kalau tadi ya, kenapa saya pengen bantu guru? Karena mereka benar-benar perlu dibantu. Emosinya gitu. Kenapa bukan yang lain? Tidak apa-apa, saya hanya pengen bantu. Kita bisa, kalau mereka gaji 300.000, dapat 100.000 itu bagi mereka something banget. Daripada 100.000 itu tak kasih misalnya, katakanlah gereja yang gede banget gitu ya. Mungkin kan dia nggak butuh ya, dia itu hanya untuk bayar apa gitu kan. Karena mereka untuk listrik aja sudah puluhan juta gitu. Itu lebih berguna misalnya gitu ya. Tapi nggak harus seperti saya ya, bebas. Saya nggak sedang ngajarin untuk teman-teman jangan kasih persembahan ke tempat ibadah, bukan. Bayangan saya gitu, atau kita mau apa gitu nggak ya. Jadi masing-masing teman-teman bisa pikir gitu. Sampai ketemu alasannya. Jadi buat aja tujuannya tadi yang 8 itu. Tadi misalnya rumah lah, atau mobil lah, atau penghasilan seberapa. Kenapa kok saya harus punya penghasilan misalnya 20 juta misalnya tadi. Itu kan ada itu penghasilan yang di bagian yang pertama jiwa tadi. Kenapa? Saya naik segitu tuh saya sudah nggak dinyak lagi. Bahkan kita bisa pakai yang negatif yang selama ini apa dilabelkan ke kita gitu ya. Kita dianggap rendah karena apa gitu. Udah itu jadi jamu. Saya ingin tunjukkan ke orang ini, tapi nggak boleh permanen ya, itu nggak bagus sebenarnya. Motivasi yang nggak baik gitu. Tapi kalaupun untuk sementara itu mau dijadikan, aku ingin buktiin ke pasanganku atau ke temanku yang selama ini ngomong atau nggak ada duitnya. Jadi ini tuh. Dapat emosinya, aku bisa dapat sales master 20 juta. Bukan untuk nanti untuk mempermalukan dia, tetapi kita dengan rendah hati bilang, bisa loh, aku sudah terjadi loh segini. Gitu. Jadi kita dapat feelingnya, tapi kita harus buat dulu. Nanti temukan why-nya. Kalau ternyata sudah buat tadi mobil BMW misalnya gitu, ya orang nyantol-nyantol ya sudah tak ganti aja gitu. Saya ganti yang kira-kira di area jiwa yang bisa saya dapat feelingnya. Untuk saya kejar sehingga nggak formalitas. Supaya nanti lingkaran rodanya itu tadi skenario kita tuh jadi bulat ya. Maksudnya semua masing-masing dapat gitu. Nanti hariannya pakai yang 8 core tadi. Gitu. Ya, jadi bentuknya harus ketemu dulu baru kita nanti kasih emosinya, why-nya. Kalau sudah itu juga bareng juga nggak apa-apa. Misalnya tadi, wah aku butuh banget sekarang 20 juta, ya sudah itu ya sudah jadiin itu. Enggak apa-apa, sudah langsung ketemu boleh. ya. Oke, Pak Bibi. Ya. Terima kasih. Teman-teman, kita tutup aja. Tapi sebelumnya ada absensi ya, Pak Bibi ya. Iya, ada sebenarnya kayaknya dulu. Absensi di kolom chat. Teman-teman bisa mengisi. Sebentar, Mas, ini saya belum berikan link. Oke. Itu ya saya share di kolom chat. Ini. Silahkan diklik dulu nanti Silakan dulu enggak teman-teman diklik dulu untuk mengisi kolom chat. absensinya. Absensi. Ya. Ya, teman-teman, kita sudah pukul 22. Kita selesaikan saja Zoom kita hari ini dengan membacakan moto atomi bersama-sama. Kita buka mic dan buka kamera biar kita bisa membacakan bersama-sama. Ayo, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan rendahan hati. Ayo, bisa. Makasih Kak Terima Meli dan kasih. semuanya. Oke, Semuanya. selamat malam semuanya. Selamat malam. Nah, Selamat malam.